Pada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Masih ada orang lain selain Paulus yang merampas ajaran Yahudi lalu dibagi-bagikan kepada non-Yahudi? Ada? Muhammad, Bang Juma. Muhammad. Ajaran Yahudi. Paulus tidak mengajarkan ajaran Nabi Yahudi. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan keturunan Benyamin, Panjul. Tapi kepada bangsa-bangsa lebih parah lagi. Untuk seluruh dunia, Panjul. Dengarkan dulu. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan merampas ajaran Yahudi dan dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Roma 11 nomor 1, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Paulus setelah mengaku keturunan Benyamin, dia mengambil ajaran Yahudi dibagikan ke bangsa lain non-Yahudi. Masih kurang. Lo bang, terbalik bang. Tar dulu, saya Karena jawab dulu. Paulus lah, Charlie Chaplin, sebentar Islam dulu. itu ada. Itu intinya, Ini Bang bicara Juma. sama mesin rusak. Masalahnya kalian ini laksana lalat. Setengah mati kita ajarkan ini adalah madu, kalian nggak mau. Sebentar dulu, Charlie Chaplin. Anda dikasih itu adalah sampah, tapi Anda tetap lebih suka sampah daripada madu. Sekarang saya tanya dulu deh, pelan-pelan, Roni, saya tanya dulu, keturunan Benyamin yang kamu tahu, yang kamu kenal siapa? Jawab. Benyamin abang tuh larinya Oke, gimana? Benyamin Ini Chaplin turunin. La haula wala quwata. Keturunan Benyamin yang mengaku aku adalah keturunan Benyamin siapa? Yang kamu tahu? Paulus. Oke, Paulus. Jadi yang menggenapi sementara ini Paulus keturunan Benyamin. Apa pernyataan nubuatan Yakub terhadap Paulus Benyamin ini? Berlaku seperti serigala kah atau berlaku seperti domba? Bang, Jawab. keturunan serigala di situ, Bang. Kok langsung ke Paulus banyaknya keturunan Benyamin itu, Bang? Siapa keturunan Benyamin yang membawa ajaran Bani Israel dan menjual mengaku untuk non-Yahudi? Siapa? Saul juga keturunan Benyamin banyak. Nah itu Saul. Ya, Raja apakah Saul kemudian mengambil ajaran Bani Israel dia jajakan kepada non-Yahudi? Ada tertulis? Aku tanya. Saul itu bukannya, kan dia punya 2 anak ya, Saul ya? Iya. Nah, terus? Itu kan salah satunya ngikut kalian, yang Muslim. Loh, terus apa? Dia datang mengajarkan apa? Gue kasih lihat lagi datanya ini ya. Coba mana datanya? Kenapa Anda mengambil yang kabur, yang abu-abu, sementara yang sudah jelas mengaku Benyamin Anda nggak mau ambil? Kenapa? Karena gini loh, Anda nggak bilang, kalau dibilang keturunan Benyamin, namanya keturunan tuh banyak gitu loh. Anda nggak bisa. Iya. Memang banyak. Tapi siapa selain Paulus? Siapa selain Paulus yang mengaku rasul untuk non Yahudi? Siapa? Saya udah bilang Saul itu juga keturunan Benyamin. Jadi kamu itu kalau misalnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak ada kan? Gak ada keturunan Benyamin yang mengaku rasul untuk non Israel kecuali Bapak Paulus. Ayo, semuanya dipanggil untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa. Pergilah jadikan semua bangsa, muridku. Tapi memang Paulus itu dikhususkan. Udah gini Bang. Mengerti kata dikhususkan nggak Bang Zuma? Semuanya dipanggil untuk pada bangsa-bangsa. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Berarti nubuatan yang ada dalam Kejadian 49 digenapi oleh siapa? Ya oleh murid-muridnya, oleh Yesus dan murid-muridnya. Berarti murid-murid Yesus itu serigala. Oh, kita nggak ngomongin serigala. Loh, kan jelas sekali domba itu keturunan Yakub. Dengarkan, keturunan Yakub itu domba.
di luar keturunan Yakub itu Gog alias serigala. Ukuran Yakub. Sekarang Domba. Kenapa Sekarang- Anda bilang Benyamin itu serigala? loh, dia Pinternya berlaku gimana seperti coba? dengarkan. Keturunannya Dia domba, berlaku tapi dibilang dia serigala. berlaku seperti serigala. Makanya Kan baca seperti. kitabnya Yahudi. Iya, seperti. seperti Tapi bukan seperti serigala. Tapi bukan serigala. Nggak Makanya semuanya baca kan dalam serigala. 2 Yohanes, baca coba. 1 Yohanes 2. Anda nggak nomor bisa 18. menghakimi satu kaum bersalah semuanya. Nggak bisa, Nggak nggak bisa. bisa, Anda nggak nggak bisa, bisa menghakimi karena satu serigala Indonesia, itu, semuanya serigala salah. itu berasal dari tengah-tengah kita. 1 Yohanes 2 Bang nomor Suma, 18 pikirannya itu harus 19. Tapi terbuka. dia tidak Kalau sungguh-sungguh Bang dari Suma kita. berpikir seperti itu, Bang Suma sempit, pikiran sempit itu namanya. Lah, Anda yang sempit. Jangan dikotak-kotakin. Lah, kok dia Paulus itu dikotak-kotakin sudah gimana? berubah. Paulus itu gimana, Bro? awalnya namanya Bagaimana berubah jadi caranya? serigala. Bagaimana caranya dia nyamar seperti murid? Bertobat kan? Coba saya kasih data. Awas Karena kamu dia- jangan dia udah membantah. dirubahkan. Ini data. Ini data dari kitabmu, Yang nggak dia usah beritakan banyak cerita. apa? Yang Buka diberitakan Lukas kabar baik, 21. Injil. Ayo Oleh rame-rame. karena Paulus, Rame-rame kabar baik itu semua dinyatakan. yang mendengarkan Makanya ambil Bible, Muhammad pun buka percaya. buka Lukas 21. Ya kan? Nggak usah, kamu nggak ada data, kamu cuma Eh. celoteh dari tadi. Hei. Dewan Wahyu, ntar gua jelas. buktiin Paulus Sekarang itu gini, adalah Bang Bapa Suma. di sorganya Yesus, nangis lu tar. Ah, Mau gua Lukas buktiin. 21, dengarkan nubuatan Yesus, dengarkan. Jawab Nggak perlu Yesus. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata, akulah dia. Siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? 1, Itulah yang Dua. mengatakan itu. 3, Muhammad itu 4, ciptaan siapa? 5, 6, 7, 8, itu ciptaan siapa, 9, 10. Kenapa dia dibilang 10. Kenapa Karena lari ke Nabi apa Muhammad? warakah Nabi itu Muhammad menganggap tidak pernah mengajarkan masih ada Yesus yang itu dinubuatkan adalah itu Tuhan. masih akan datang. Dengarkan, Ya kan? dengarkan. Warakah bin Nawfal menganggap kalau dengarkan. Muhammad itu adalah Dengarkan, kenapa lari yang ke sana? yang Hei. dituliskan di kitab-kitab. Karena dia nggak bisa jawab, gurunya gimana dong? Begitu ceritanya. Kecil satu ini. Kalau udah nggak bisa Dengarkan, jawab, dengarkan. Udahlah, Paulus itu bapaknya Yesus, bre. Kalau gua yang Jawab dialog. Yesus kepada muridnya Bani Israel, orang-orang bersunat. Dengarkan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Siapa itu? Siapa yang mengajarkan bahwa Yesus Tuhan? 1, 2, 3, 4. Coba Bang Suma, Lulus, Bang tinggal Suma, jawab Ayah. aja. Di mana? Ada. Bang Zuma? Bang Suma, Ya, sudah. Bang Atau saya Suma. bantu nih oten-otennya jawab nih. Saya bantu mau. nomor 14 nomor 9. Bang Suma. Di ayat mana tadi itu Bang Suma? Jangan Bang Suma. Roma apa- 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu, yang mati dibangkitkan supaya menjadi Tuhan. Siapa yang ngajarkan itu? Siapa yang ngajarkan? Paulus lah. Paulus. Nah, coba nomor 12-nya. Coba nomor 12-nya. Di sini jelas. Anda diam dulu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang memakai namaku dan berkata, Ya akulah itu Tuhan. bukan berbicara tentang Paulus. Lalu Bagaimana siapa? Anda mengatakan itu Paulus? Lalu Dasar siapa? agama. Oh jelas. Ya, makanya Dasarnya dengerin. adalah nomor 12. Dengarkan, nomor 12 yang dengarkan. Tetapi sebelum itu terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Ayo, siapa yang menangkap murid-murid Yesus? Lebih dulu Bang siapa? Suma ini Siapa? memang Bang Suma Siapa? ini memang orang bebas nih. Gua garam bebas ini data ini. Ini data nih, ini data. Tetapi sebelum dengarkan. Dengarkanlah kalau mau sehat. Oh la la la, oh la la, oh la la la, oh la la. Dengarkan kalau kamu mau sehat, dengarkan saudaraku. Sehat di mana? Kalau kamu mau sehat, Jangan dulu, Dewan. dengarkan. Satu-satu. Dengarkan kalau kamu mau sehat, dengarkan. Dewan. Roni, kalau kamu guncang Roni. turun aja. Kalau kamu Roni. guncang turun aja, turun. Angkat 10 diam dulu Turun. nih. Belum ada orang yang berdialog dengan saya tidak guncang orang Kristen, pasti guncang. Muhammad pun Kalau kamu nggak percaya tahan, Yesus itu Tuhan. kalau kamu nggak tahan turun. Tapi imannya nggak Dengar
dari Kalau Bang kamu Zuma. nggak tahan turun. Nggak ada goncang. Kalau Roni, kamu nggak tahan turun. Nggak ada orang Kristen yang nggak guncang ke Roni, Abang itu Zuma. Roni, Apa namanya, kalau sama kamu Bang Zuma. nggak Aku nggak tahan guncang. turun. Tuhan Turun. Roni, coba Tritunggal. sebelum Kalau kamu nggak tahan turun, dengarkan, Roni, dengarkan. kalau nggak tahan turun. Nomor 12-nya. Dulu, rupiah itu Tetapi lebih berat dengarkan. daripada asli. Tetapi Apa sebelum sampai dengarkan. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Pertanyaan saya, sebelum Yesus diajarkan sebagai Tuhan, ada oknum yang datang menganiaya murid Yesus terlebih dahulu. Siapa oknum itu? Jawab Wati, silakan. Orang Yahudi. Bangkitlah ini. Orang Yahudi. Karena pintar. kenapa? Alik-alik kita. Makanya Bang Zuma itu dengerin dulu. Ajaran mereka. Pintar. Lalu siapa yang bertobat setelahnya? Siapa yang bertobat setelahnya? Ya kita yang Kristen Mengaku bertobat karena tahu. Ah, Saulus. Setelah dia bertobat, mengaku bertobat, apa yang diajarkan kemudian? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sebelum itu pun udah Yesus diajarkan, adalah Bang Zuma. Tuh, Yesus adalah Sebelum Tuh. itu juga udah diajarkan, Tuh. Bang Zuma. tuh. tuyul. Sorry, Tuhan. La 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 la. Tahu juga La 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 la. Tahu juga nya di dalam Oh, Al-Quran la, la, kalian la. akan datang Oh. bisa Oh, lah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Oh, la, la. Tuntaskan Ayo dulu lagi, teman-teman. Bang Zuma. Ayo teman-teman, silakan renungkan, lembutkan Bang Zuma, hatimu. Bang Zuma percaya nggak kalau Isa Al-Masih itu Yesus? Percaya? Ya udah, Percaya saya. kenapa berdebat masalah yang lain? Tahu juga yang akan turun Iya, ini. karena ajaran Yesus kalian plesetkan, yang tadinya rasul jadi Tuhan. Siapa yang ngajarkan Yesus Tuhan? Siapa yang ngajarkan Yesus Tuhan? Bang Zuma. Siapa yang ngajarkan Itu Yesus bukan Tuhan? rasul. Paulus. Rasul itu. Paulus. Tunggu Bang Zuma. Itu Biar ke- tahu ya Bang Paulus yang Zuma. Nah, mengajarkan. tadi abang membahas tentang penebusan. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu Iya, datang ke turun aja, dunia? turun. Biar aku Kalau mau bilang turun. ya. Zuma ini tiap hari baca Alkitab, ya kan? Tunggu Tapi Kak nggak Roni, soalnya dari tadi aku dengar apa sih yang kalian percaya tentang penebusan? Yesus Jadi dibilang rasul. gini, Penebusan Rasul itu itu rekayasa antikristus. salah. Jadi Penebusan itu ya. itu rekayasa antikristus Bang Roni yang gini. merampas ajaran Yahudi lalu Salah. dijual ke Romawi dan Yunani, tembus Salah, sampai ke Indonesia dan Anda imani. Ayo. Nah, salah. Jadi gini ya Salah Bang gimana? Zuma. Abang Zuma dengar Ya, dulu nih. Sebelum ada Silakan. Paulus juga, Yesus sudah mengatakannya. Gimana? Dalam Tunggu, 3 hari tunggu. aku akan Taat, bangun bait taat. Allah. Kayaknya dari tadi tuh berbicara Ah, jadi kalian itu nggak ngerti gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa Ya, ada silakan. penebusan? Kenapa ada Ya, penebusan? kenapa Karena ada begini. penebusan? Tunggu ya, biar aku jawab ya dari awalnya. Jadi dulunya kita, makanya benar nih Bang Roni tadi bilang, dari zamannya Adam dan Hawa manusia jatuh di dalam dosa. Benar. Kenapa Bang bilang tadi kan? Kenapa nggak pada zaman Adam dan Hawa aja Yang Yesus jatuh turun? dalam Gini, dosa di situ siapa? Dengar Yang dulu jatuh dalam makanya. dosa di situ siapa? Bang Zuma kayaknya dari tadi nge-skip dulu. Jadi belum langsung didengar. Dengar dulu ya, Bang. Pelan-pelan kita Kita di bahas. sini Karena bukan Anda ingin mendengarkan mendongeng. framingmu, bro. Itu aja Mendongeng. bedanya. Enggak. Kita gini soalnya dari tadi kan belum Di mana? belum Di mana? ini. Di mana di kitabnya? Oke, kita simpulkan. Pertanyaan saya Anda jelaskan nanti. Di mana di kitabnya orang Yahudi dikatakan Adam mewariskan dosa? Di mana? Bang, Perjanjian Abang Lama di kitab menuliskan Abang- itu di tunggu mana? dulu. Di Al-Quran Abang juga Adam dan Hawa itu masuk dalam dosa, masuk dalam dosa. Abang ngapain Tapi nanya tidak di mana tadi mewariskan. kok mana? Bang, Nah, di mana dalilnya dosa itu Dia diwariskan? mewariskan Di mana? Yang Bang. ada itu bohong waris, bukan dosa waris. Bang. Mana Jadi dalilnya di itu kitabnya orang Yahudi makanya mana? Abang itu dari tadi nge-skip gitu. Jadi dulunya Tunjukkan itu kan dulu memang Tina, setelah ditunjukkan Apa? nanti baru dijelaskan. Tunjukkan dulu tuh Mana yang diminta Bang dalilnya? Zuma. Di dalam apa perjanjian dalilnya? lama. Tunggu, ngapain aku Di mencari dalam dalil sementara- kitabnya orang sementara Yahudi, di dalam Alkitabmu Adam dikatakan mewariskan juga dosa Adam dan itu Hawa tertulis di masuk mana? dalam dosa. Bukan membawa dosa, tapi masuk dalam dosa. Kenapa aku harus mencari perikop sementara Alkitabmu dan Alkitabku menyatakan bahwa Adam dan Hawa itu memang masuk dalam dosa. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alai. Beliau diampuni ketika beliau bertaubat. Nah, mana ada dosa warisnya?
Tunjukkan di mana di kitabnya orang Yahudi Gini ya, Adam Bang mewariskan Zuma, dosa. bukan dibilang mewarisi. Ngerti nggak maksudnya? Tapi dia awalnya keluar dari Taman Eden karena dia memulai dari dosa, bukan Iya, mewarisi. Nah, berarti makanya tunggu dulu Bang kalau Zuma. tidak ada Itu dosa di- diwariskan, lalu untuk apa Yesus mati disalib? Makanya Skip, dengar dulu. Kamu data ada di dunia ini karena apa? Karena dulunya manusia itu jatuh dalam dosa. Karena manusia itu ingin sama seperti Allah dulunya. Nah, masuklah kita dalam dosa. Makin banyak dosa ini, Loh, makin banyak. kok kita? Dengar dulu, kamu nggak berdosa. Kamu nggak berdosa. Saya minta dalilnya. Bukan. Mana makanya dalilnya? Sombong Bang Zuma. Gini loh Bang Zuma, kalaupun aku Mana jelaskan dalilnya kalau Adam misalnya mau tahu mewariskan dalilnya, dosa? bukan mewariskan. Kamu itu Nah, terus berdosa kenapa Anda dari awal. mengatakan kita? Kenapa Anda mengatakan kita? Saya tanya kamu datang ke dunia ini dulunya saya tanya kamu nggak ada dosanya? Enggak ada. Sebelum saya berdosa enggak ada dosa saya. Saya tanya dulu, kamu dulunya manusia ini diciptakan Tuhan itu mahkota Tuhan istilahnya, karena kamu diciptakan segambar dan Terus? serupa. Nah, jadi saya tanya kamu, dulunya manusia ini menikmati semuanya apa yang diberikan Tuhan. Jatuhlah ke dalam dosa. Hawa dan Adam itu dalam dosa. Makanya kamu bisa di dunia. Kenapa? Karena dulunya manusia ini Oh, salah. Kita di Salahnya dunia di mana? karena memang dirancang oleh Tuhan untuk mengisi bumi. Kejadian 1 nomor 26. Ayo. Makanya gini loh. Makanya apa? Kamu membaca itu karena ada dalil Tuhan dibilang Abraham penuhilah bumi. Itu yang kamu tahu kan? Lu tidak. Marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Untuk apa? Untuk mengisi bumi. Terus Apakah aku Adam tanya, sudah aku Adam tanya sudah ke Bang dicipta Zuma. di situ belum? Sebelum Adam diciptakan, memang diperuntukkan untuk mengisi bumi. Sama di Al-Qur'an. Bang, Wa isqalallahu Seawalnya memang Hawa dan Adam itu diciptakan Wa untuk isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bang Zuma, gini. Aku tanya dulu sama abang. Saya tahu abang di kitab abang. Manusia itu diciptakan Tuhan untuk apa? Mengisi bumi kan? Sebelum si Iya. Hawa dan si Adam itu jatuh ke dalam dosa, benar nggak? Dulunya kita Betul. manusia di Taman Eden bukan? Yes. Nah, terus kenapa kamu bilang dulunya memang Tuhan ini menciptakan manusia untuk mengisi bumi? Nggak ada kusalahkan bang. Memang kita dulunya itu diciptakan Tuhan untuk mengisi bumi, untuk memenuhi bumi. Kenapa? Karena Tuhan memikir setidaknya aku bisa menciptakan manusia, gitu ya kan? Benar nggak? Sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah Iya, Adam bukan di bumi? Benar. Jadi sebenarnya di kitab kita tuh sama. Jadi dulunya ada pohon yang dilarang Tuhan. Makanya dengar dulu Bang Logika. Kamu kalau mau tahu dengar dulu. Awalnya itu Adam dan Hawa diciptakan untuk memenuhi bumi. Awalnya. Ya kan? Nah, terus? Setelah itu makanya Tuhan bilang bertambah banyaklah manusia seandainya kalau misalnya si Hawa dan Adam ini diciptakan. Nah, diciptakan Tuhanlah si Hawa dan si Adam ini untuk berketurunan seperti itu. Udah kan? Dilarang Tuhan. Hawa, untuk kalian yang kuciptakan jangan pernah memakan pohon larangan itu. Datanglah si ular. Sebenarnya sama loh dari kitab. Datang si ular. Dibilang si ular. Abang Logika ini nggak mendengarkan. Bukan. Kamu bilang sama, nanti kamu tanggung jawab nggak? Saya tertawa lucu aja dengannya. Tunggu Bang Logika. Saya tanya ke kamu dulu. Kak, saya tanya dulu ke kamu. Kamu ada di dunia ini awalnya karena Adam dan Hawa kan? Bukan, saya bukan komentari itu. Yang saya komentari, yang saya tertawa geli itu, kamu dari tadi mengatakan sama. Yakin sama? Saya tanya sama kamu. Kamu punya mata kan? Enggak, ini Bang Zuma aja dia. Enggak, kalau dia kamu bilang, katakan kitab kita sama, kamu yakin Saya bisa nggak bertahan? bilang, Itu Bang, aja. Karena saya nggak Bang, membantah itu. dengar Saya nggak dulu, Bang membantah Logi. narasi Bang Zuma, enggak. Saya cuma Dengar. Enggak, tertawa kamu gelinya enggak. di situ. Nanti kamu Bang mental Logika. kan gitu mengatakan Bang sama. Logika, kamu dengar saya dulu. Kita kan istilahnya mau menyamakan. Apa sih yang ada di kitab Jangan kamu? Apa sih? disamakan kalau nggak sama. Kalau sama baru disamakan. Yakin? Intinya dulu Di kamu, dalam kalau Al-Quran Yesus itu tidak disalib. Kamu setuju atau tidak? Kamu makanya dengar dulu. Nah kan nggak Kalau setuju kan nggak sama. Jadi banyak nggak ada Ini Bang persamaan Zuma, gitu. Bang Logika, gini loh. Kan aku bilang sama kamu.
kamu jangan tertawa dulu. Semua masyarakat di T1,9 ini pasti bilang, manusia pertama kali diciptakan itu adalah Adam dan Hawa. Bukan itu yang saya bantah. Yang saya bantah itu saat Anda menarasikan kitab kita sama dari tadi. Apa Anda sudah kehabisan data, dalil, sehingga Anda sudah tidak mampu lagi gitu, sehingga Anda sekarang itu menyamakan. Aku nggak bilang Pak. Bang, logika bener nggak sama. Iya nggak sama dulu. gitu loh. Dengar dulu, Nanti Anda Bang. mental kalau bilang sama. Kebanyakan ini salahnya Bang soalnya. Bang logika gini, kan aku bilang Bang, di dalam semua kitab kamu itu kitab sama aku sama kamu itu yang persamaannya adalah dari penciptaan manusia itu awal. Dari ke dalamnya itu memang kita beda. Iya, kisahnya pun beda. Di dalam Kita Islam kamu yang Nabi beda Adam mana? tuh Saya dengarkan, tanya kamu. di dalam Islam Nabi Adam itu itu nggak punya dosa, beda konsepnya. Itu udah beda. Jadi jangan disamakan, nanti kamu mental kan udah dibilang. Aku tanya sama Bang Zuma deh. Aku tanya sama Bang Zuma, Ya kamu sudah, lihat. silakan. Tunggu, Gitu aku loh. tanya dulu sama Bang Zuma. Bang Zuma, benar kan kalau Iya. misalnya dulu manusia itu belum punya dosa kan sebelum si Hawa menawarkan buah pohon larangan itu, benar? Iya, ketika kemudian ada melanggar, Benar nggak jelas Bang itu- Zuma? Tuhan Iya. bilang. Jangan engkau Ini Bang makan Logika buah. bilangnya. Bang Logika bilangnya manusia. Tunggu. Tapi Bang Logika bilang Yang Bang tapi Bang Logika bilangnya katakan itu. nggak ada. Mana ada Adam itu nggak berdosa. Waduh, nggak mau diam ini. Pelan-pelan lah. Kau nanya ke Bang Pelan-pelan. Zuma, Satu-satu baru lah. kau ngomong terus. Silakan, Nah, Bunda. jadi jelaskan. Soalnya aku mau Nah, menyampaikan ke bagian kan tadi saya penebusan sudah karena biar terbuka gitu loh. Tadi kan saya sudah katakan, fatalaka Adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Apa? Masih ada dosa? Nggak ada. Saya tanyalah ke kamu Bang Zuma. Bang Pinayani. Kalau memang Adam dan Dosa Hawa apa yang mau diwariskan lagi kalau Bang dosanya Pinayani. aja nggak ada? Bang Pinayani. bukan Benihnya masih mewariskan. ada. Dia hilang Bukan kemuliaan mewariskan. Allah. Dia Kamu hilang kemuliaan saya Allah. tanya deh ke kamu Bang Zuma. Bebas. Oleh karena Kalau satu kamu orang, maka satu Bang Rudi, Orang tunggu dulu. bebas. Ini pengikut Paulus. memang begitu. enggak, dengar dulu Bang Itu Roni. kata Paulus. Saya tanya ke kamu. Itu kata Paulus. Saya tanya ke kamu Bang Udah Zuma. aku bilang kamu Kalau pengikut Paulus. saya tanya ke Tuhan, Bang Zuma, konsep tunggu dulu. dalam Kita kan di dosa sini sudah kan ada untuk ini dulu nubuatan. kan. Iya, silakan. Penebusan. Tunggu dulu Bang Roni, kita kan di sini bukan mau memperdebatkan agama kemana kan. Saya tanya dulu ke Bang Zuma sama kamu Bang. Kamu bilang tadi Adam itu sudah dihapuskan dosanya. Kalau Adam sudah memang benar Tuhan mengatakan sudah dihapuskan dosanya. Tapi kan istilahnya ada istilahnya konsekuensi yang terjadi. Kamu memang sudah saya hapuskan dosanya. Tapi Taman Eden ini adalah taman khusus orang yang tidak melanggar aturan Tuhan atau Allah, benar nggak? Kalau memang Adam dan Hawa sudah dihapuskan dosa, kita nggak akan di bumi ini, Bang, susah payah cari nafkah sesuai yang kamu Kayak mana ceritanya? Kita ini sebelum dicipta memang dirancang untuk ke bumi. Bang, sebenarnya kita itu kalau memang kita nggak manusia berdosa, kita udah di Taman Eden aja. Ngapain kita bersusah Siapa payah di bilang? Ya Allah ya Karim. Tapi Coba nggak Anda bisa, baca Bang. Kejadian 1 nomor 26. Coba. Apakah Mana itu ya? di Gan Eden atau di bumi? Mana? Kejadian mana, Nah. Bang? Biar aku ceritakan. Kejadian apa? 1:26. Ayat 26. Oke. Penciptaan. Tunggu ya, Penciptaan Bang itu. ya, biar aku jelaskan. Penciptaan Oke. manusia. Sebenarnya iya, tunggu dulu Kak Roni. Sebenarnya itulah, misal biar kita berbagi ilmu di sini, bukan saling menghujat ya. Gini dibilang, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak di atas bumi, dan segala binatang yang Di bumi atau di Gan merayap di Eden? bumi. Menyarap di bumi gini loh sebenarnya, biar ku bilang lah sama abang ya. Seperti ke bumi kita, bukan di Gan Eden. Jangan pakai sebenarnya Kak, itu yang tertuliskan Bukan, demikian. Bang. Kok Dulu pakai bumi- sebenarnya? Dulu bumi ini kan diciptakan Tuhan. Coba gini, abang baca deh dari awal. Enggak, dengar ya. Ku baca ya dari kejadian 1 ya. Udah jelas Pada itu. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak, dengar dulu. Abang nggak bisa langsung jelas di situ. Karena kenapa? Adam Abang harus dicipta tahu dulu untuk nih, mengisi kenapa- apa? Tunggu dulu. Adam dicipta untuk mengisi mana? Eden atau bumi? Jawab. Saya tanya kembali ke abang. Saya tanya kembali ke abang ya. Ku tanyalah dulu sama abang gini.
awal penciptaan langit ini Allah menciptakan apa? Di Al-Qur'an. Saya tanya dari penciptaan manusia. Kenapa lari ke sana? Enggak, Ini saya kita tanya sedang dulu. nggak Enggak, saya tanya biar abang. nyambung. Sekarang Nggak enggak, abang nyambung, saya nggak tanya dulu. nyambung. Di Quran nggak ada. Adam, Di Quran nggak ada Adam Di itu, Quran apa dibilang? Adam Di Al-Quran Adam itu diciptakan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kejadian Benar. 1 nomor 26. Benar. Ya benar. Terus kenapa Anda Sekarang bermimpi mau tinggal di Eden? Bang Zuma, saya tanya dulu ke abang. Menurut Al-Quran, bagaimana sih Allah itu menciptakan manusia? Atau apa sih isi dari Al-Quran tentang penciptaan manusia dan bumi? Aku tanya. Adam diciptakan itu untuk mengisi bumi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jangan Benar. kemana-mana. Adam Oh, enggak, dicipta saya tuh untuk mengisi bumi, bukan untuk kekal di Eden. Pada saat Saya proses tanya, penciptaan itu oh, Allah sudah enggak. mengatakan Kejadian 1 nomor 26. Jangan kemana-mana tanya. dulu. Enggak, saya tanya dulu ke abang. Karena kita kan mau pasamakan persepsi dulu. Yang pertama kali Nggak bisa, ini udah sama ini. Ini sudah sama. Iya. Kejadian 1:26. Adam dicipta untuk mengisi bumi. Al-Quran surah Al-Baqarah, Adam dicipta untuk mengisi bumi. Udah kena satu Ya paket. udah. Oke, Terus- benar. Kita Terus kenapa Anda Nggak, tunggu. Agama Kristen memfitnah bahwa Adam melakukan dosa sehingga manusia ada di bumi. Padahal tidak. Manusia dicipta memang untuk di bumi. Dalilnya ada. Andai Tunggu. kan Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, kita tetap di Gan Eden. Mana ada? Kita akan ke bumi, tetap ke bumi. Makanya saya minta, mana datanya Adam mewariskan dosa? Ada enggak? Enggak Yang ada. dia mewaris- Terus untuk apa? Nah, terus untuk apa Yesus menebus dosa di atas tiang salib? Untuk apa? Dosa apa yang dia tebus? sekarang gini Bang Zuma, kan aku kan mau nyampe ke intinya masalah penebusan dan Iya. pensaliban. Oke, Dari dosa awalnya kan apa kita yang harus- Dosa apa yang Yesus Dengar. tebus di atas tiang salib? Dosa apa? Tunggu dulu Bang Zuma. Makanya Abang langsung memotong. Saya kan mau menyamakan dulu apa sih dari penciptaan dari Al-Qur'annya Abang, bagaimana sih istilahnya penciptaan itu dilakukan Allah gitu. Baru itu sedangkan Adam dan Hawa saja kita sudah sama gitu loh. Iya, Yesus Nah. ini mati di atas tiang salib untuk apa? Menebus dosa mana? Belum sampai ke sana, Bang. Belum sampai ke sana. Udah sampai. Nih, Dengarkan. kalau memang Di dalam abang Al-Quran, di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam itu dicipta untuk mengisi bumi. Artinya adapun kesalahan yang dilakukan di Gan Eden, tidak ada sangkut pautnya antar pindahnya ke bumi. Karena memang peruntukan penciptaannya untuk di bumi. Sekarang, mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Enggak ada. Oke. Terus kalau enggak ada, Tunggu. untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk apa? Nebus dosa ya. apa? Aku jelasin Nah, nggak itu apa-apa, Bang. Aku jelasin intinya satu di situ, persatu. nggak usah lari kemana-mana. Enggak, biar kan lari kemana-mana sih, Bang. Kita kan harus tahu dulu akar pohon permasalahannya kenapa Tuhan itu jadi Yesus Iya, itu ada disalib. tanya. Permasalahannya Gitu. tidak ada dosa waris. Selesai, tidak ada dosa gini waris, loh. selesai. Sekarang dosa apa yang Yesus tebus di atas tiang salib? Dosa utang. Dengar dulu, Bang Zuma. Dosa apa? Nah, Makanya nggak ada sekarang jawabannya gini. kan? Bukan nggak ada jawabannya. Nah, terus apa dosa apa yang Makanya, Yesus Abang tebus harus di tahu di gini atas loh, tiang salib? Ibaratkan pohon nih, Bang. Abang harus tahu dulu akarnya. Aduh. Gitu. Bukan aduh. Juleha. Oh, Juleha. Sedangkan kamu Dosa aja. apa yang Yesus tebus di atas tiang Maksudnya salib? Juleha ya, Tina. Akarnya karena dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena Salah. di dalamnya sudah berakar dari dosa itu. Salah. Itu Jadi yang kenapa mengajarkan Bukan, dosa waris aku itu, jawab Bang. ya. Dengar, Coba dengar. Tina yang ajarkan Kalau Itu dosa waris ajaran apa? Paulus itu. Tidak ada satupun orang yang layak ajaran datang Itu Paulus. ajaran Paulus. Siapa yang ajarkan Ingat dosa nggak? waris kalian? Coba kalian buka Ketika Musa- datanya. Apa Allah datang kepada Musa? Dewan-dewannya Israel ajarkan pun dosa nggak waris di tahan. mana tertulis? Siapa ajarkan? Iya, nggak ada dibilang Ya mewarisi. yang tadi Bang Zuma Loh, katakan itu tuh. Roma 5 nomor 12 apa? Yang Bang Zuma tadi katakan tuh Roma 5 kisah para nomor rasul, 12 itu Bung apa? Neng.
Apa Roma Musa? berapa coba? Roma 5 Mana, nomor mana? 12. Roma, Nah, Roma 5 ayat 12. Tunggu Bang, aku satu-satu Kenapa? Kenapa jelasinnya. Roma 5? Kenapa iya, Roma yang 5? mengajarkan dosa waris siapa? Coba buka. Paulus, Mana? kenapa Tunggu, Paulus? Paulus aku cari kenapa? dulu. Paulus. Nah, di mana Yesus mengajarkan dosa waris? Lo Paulus ini rasulnya Yesus kok. Saya kita tanya dengar di mana Paulus itu Yesus ada mengatakan rasulnya, dosa nggak waris tahu. mengajarkan, Ya, Pak. Oke, lanjut Bang Sidik. Siapa nih yang ngomong nih? Nah, mana? Bang Sidik, lanjut. Mana sih? Siap, Gurunda siap. Bang Sidik kah? Nah, di mana? Coba Roma buka. berapa? Roma 5 nomor 12. Sudah sebentar dulu. Ini sudah tak buka ini. Kenapa? Kenapa dengan Roma 5 ayat 12? Iya, yang mengajarkan dosa waris coba. Kenapa Paulus? Ada apa? Paulus, Ada apa di dengan mana Paulus? Yesus mengajarkan dosa waris? Loh ini Paulus yang mengajarkan. 1 Yohanes 9 coba buka 1 Yohanes 1 nomor 9. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 1 nomor 9. Ya, kalau kita, saya lebih percaya Paulus daripada Anda dan Nabi Anda. Oh, Anda Itu lebih aja. percaya Yesus, Paulus daripada Yesus. 1 Nah, Yohanes Pak. berapa? Tunggu dulu Loh, Bang Roni. Saya balik. Anda lebih percaya Allah apa Muhammad? 1 Yohanes 1 Yohanes Roni, kalau nggak 1 bisa Yohanes 1 diskusi, nomor 9. diam aja dulu. Nanti Anda bagiannya dari saya Ayat nanti. berapa? Udah. 1 Yohanes Ya, 1 Roni, ayat diam dulu, 9 diam, nomor diam dulu, 9. diam dulu aja. Ayat berapa? Ayat 9. Roni kalau nggak bisa Roni, diam Anda dulu. diam dulu. Kalau Anda nggak ada mampu menjawab, diam aja. Biarkan saudari Anda itu Yang Sitina nggak mampu dulu. menjawab itu siapa? Tunggu dulu Bang Roni. Bang Roni, Ah, biar tuh kita dengar itu, sama-sama tunggu dulu ini Bang Roni. Roni. Sambil Hargailah. Gurunda lagi istirahat ini 2 menit, Nah, mungkin tengok 3 ya. menit. Hargai perawat hargai. Benar. Jadi kan di dalam Abang bilang kan 1 Yohanes ayat 2 berapa sih? 1 1 Yohanes Yohanes 1 nomor 9. nomor 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap itu. Buka. Udah dibuka. 1 Yohanes. Iya, 1 Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang Jika datang kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Ini pengampunan dosa ini, bertobat. Gurunda jangan closing. 1 Yohanes Hah. Salah kasih ayat tuh. Satu Yohanes berapa bang? 1 Yohanes 1 nomor 9. Ya oke. Kenapa itu? Nah, baca aja. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kenapa yang memang? Abang mau tahu tentang perikop ini apa? Ya udah, gini kalau Anda berbicara perikop, sekarang kalau di apa bioskop itu cuman baca judul, nggak masuk ke dalam nonton filmnya. Gitu loh. Baca isinya dong. Matius 18 nomor 3. Tunggu, selesaiin satu-satu dulu Iya, dong. selain Yohanes satu-satu. dulu Coba dong. silakan kalian paparkan gimana ajaran Yesus di situ. Yohanes dulu dong. Bagaimana Kamu ajaran harus Yesus? jatuh-jatuh Itu kan sama Yesus. itu Yesus mengatakan sama seperti Paulus. Mana dia mengajarkan dosa waris? Di sini nggak ada dibilang ada dosa waris tahu. Nah, Bang? makanya Yesus mengajarkan apa di situ, Mbak? Mengajarkan dosa waris ditebus oleh dia akan mati di kayu salib. Begitu. Itu bukan kayak mana ya? Dibilang Kayak mana bukan coba? dosa- Coba. bukan dosa Kalau waris, memang kalau memang dia disalibkan untuk menebus dosa kalian, kenapa dia juga harus melarang jangan membunuh di Matius 17 nomor 19 kalau nggak salah ya, Matius 7 nomor 19 kalau nggak salah. Kenapa juga dia harus melarang itu? Jangan mengingini hak milik orang lain gitu loh. Inilah sebenarnya Bang Sodik sebenarnya harus tahu dari awal kenapa sih manusia itu Matius 8 nomor 3, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, ya ini kata Yesus, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bertobat kalian, bukan Yesus tebus, tidak. Nah, memang betul bang. ya Itu. betul. Jadi buat apa dia salib? Saya tanya, buat tebus dosa kalian, buat apa dia ngomong ini? Ambigu kalian ini. Nah, makanya kalian mengikuti ajaran Paulus, betul? Kalian tuh nggak ngerti, ajaran Nggak ngerti kami. apa? Oke, Kalian nggak ngerti apa? ajaran kami, baru asal dudak-dudak gitu. Wah, Iya, nggak ngerti apa. Nah, sekarang kalian bantah coba. Oke, Bang Sodik, Jadi makanya begini, sebenarnya Bang Sidik. jadi dari Memang awal di itu situ Bang Sidik enggak diampuni. Tapi dari awal itu Bang adakah- Sidik
Ya udah. Coba kalian baca Yeskiel 18:20, 18:20. Jangan, Orang Bang yang Didi. berbuat dosa Tunggu, itu tunggu, harus tunggu. mati. Anak Bang Sidik. tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan Bang Sidik itu anaknya, gitu ngambilnya loh. jangan satu-satu perikop toh dong. Kalau mau tahu itu jangan Loh, ambil lah silakan satu-satu. kalian jabarkan tadi. Nah ini Coba. kan kita mau Kan bawa menjabarkan. Iya, perikop-perikop silakan, tidak. silakan, silakan. Tidak ada perikop Anda yang memang dari awal judulnya ini sampai akhir bahasannya itu nggak ada. Gitu Jadi loh. Silakan, gini, gimana coba? tunggu. Gimana? Dikit-dikit Makanya, perikop, Bang dikit-dikit Logika. perikop. Iya kan Gimana, kok Kak? soalnya kalian nggak biasa. Gini, Bang tunggu Logika dulu diam, Bang Logika, Bang jangan Logika ngeskip. diam. Jangan Yang saya ngeskip. bicara, Soalnya Bang dari tadi Bang Logika Logika itu itu langsung ngeskip diam, Bang. mulu dari tadi. Bukan, saya menegaskan di sini. Silakan, supaya nanti Anda lanjutin tahu. aja, Kenapa? silakan. Kasih kita Jelas. paham, Coba aku boleh nggak jelasin Abang Bang pengen masuk, Bang abang juga AS Hasidik protes dulu. juga, ngelarang Iya, saya. silakan. Roni kau diam dulu. Silakan, Dek. Di Bang Logika ini ngeskip mulu dari tadi. Iya, giliran saya masuk dia juga. Apa? Roni diam dulu. Kau Oke. juga diam ya. Oke ya Kau juga Bang, diam. aku jelasin ya. Rasaku di Al-Qur'an Abang pun ayatnya ada yang sama. Jadi waktu itu memang si Hawa ini memakan pohon larangan itu. Jadi berkatalah Tuhan kepada si Adam, karena mereka sudah memakan pohon larangan itu, kan Tuhan sudah baik tuh disuruh kuasailah bumi, semua yang ada di bumi itu bisa kalian miliki kecuali pohon larangan itu. Benar nggak? Sama kan di Al-Qur'an juga begitu. Saya nggak bahas di Al-Quran, Dek. Saya bahas Bible-mu. Iya, ini kan kita kan mau dari Udah, awal. bahas Bang. aja Bible-mu, Tunggu, seperti Abang, yang tertulis ini kan di dalam. aku lagi, Enggak. Di dalam Kejadian 3:16, di dalam Kejadian 3 itu Tuhan sudah sudah berhukuman. Kalian buka itu Kejadian 3 sampai 16 itu sampai ke bawah. Udah kasih Gini, hukuman. gini, Udah kasih Bang. hukuman, dikutuk pula tanah itu. tunggu, Dikutuk tunggu, pula tunggu, juga tunggu. ular itu. Nah, Udah ini dikasih untuk- hukuman. Iya, Kejadian benar. bentar Dek, satu-satu. Roma 5 nomor 12 kata Paulus gini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Betul Dan sekali. dan oleh, ini kata Paulus, nggak ada kata Yesus ini. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Padahal di dalam Kejadian 3:16 ini sudah menerima hukuman. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan kesakitan engkau akan melahirkan. Ini sudah ada penghukuman. Kamu baca di Kejadian sampai ke bawah itu gitu udah loh. ngomong turunan. Loh, Turunannya. begitu. Itulah yang makanya akan dipulihkan, dikembalikan. Di mana? Aduh, Iya, kasihan. sekarang kan udah Nah, sekarang- dikeluarkan dari itu Taman Eden. Kalau Manusia Yesus, itu nggak bisa bertemu dengan Allah langsung jadinya. kalau hilang Yesus kemuliaannya. memang harus Di sini kemuliaan dibunuh di itu kayu harus salib. dikembalikan. Ya sebentar. Karena Iya itu Kak, Yesus orang ini itu bilangnya dosa datang. waris terus. Aku bilang itu bukan dosa waris. Oke, sekarang terakhir saya tanya, Yesus terakhir saya datang tanya mati sebelum untuk kembali ke Gerunda. melayakkan. Oke, Nggak ada sekarang seorang pun terakhir yang saya tanya, layak. kalian jawab ya. Di Benar, mana Yesus menyatakan bahwasannya dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam dan dosa waris? Silakan kalian jawab, pakai data. Tunggu, Bang. Jangan Jawab. dibilang dosa waris loh. Kita nggak bilang dosa waris. Nah, itu. Terus dosa apa? Yang Roma 5 nomor Saya tanya 12. sama kamu. Kamu dapat perikop dari bentar. mana kalau misalnya... Kak, saya tanya kamu dapat dari ayat mana kalau Matius misalnya... 1:21 Bang, coba baca Bang. Aduh, coba buka Matius Roma 5 nomor 1:21. 12 dulu buka. Ini apa? Dosa Baca apa yang dulu ditanggung? itu. Sekarang dosa siapa? Sekarang Itu ketika- yang dimaksud ini dosa ketika apa yang Yesus ditanggung? mau Sekarang lahir saya itu, tanya Bang. ini. Jangan dibilang dosa Ketika waris malaikat toh. datang. Dosa apa? waris Dosa dari Adam. mana? Sesungguhnya Oke, ia dosa akan Adam, dia menanggung dosa Adam. menyelamatkan Oke, manusia sekarang saya dari tanya. dosa. Oke, di Itu mana yang Yesus berkata-kata siapa? menyatakan, dengar, Roni. Di mana Yesus Roni, menyatakan dia dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam? Menyebut nama Adam aja, coba kalian sebut di mana? Dosa Nggak ada, manusia. Bang Roni. Bang Roni. Bukan dosa dibilang Adam, dosa manusia. Bukan dosa Adam, Bang. Dosa manusia. Oleh karena satu orang, seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena satu orang juga ia melayakkan. Ini Dia mati dengar. buat kita. Nah, makanya di Dengar. Al-Quran, Di dalam kenapa Roma itu, kalian masih ragu? di dalam Roma ini kamu Di ngerti nggak? Anisa Kamu tahu baca 1:57 Bible nggak? Dibaca dulu Kalian Roma masih Di dalam Roma, 5:12 di dalam Roma 5:12 itu Kalian mengajarkan orang dibaca. ragu. Woi, satu-satu. Antara iya Gua dan turunin tidak. kau Dewan. Dewan, gua Kalau kau turunin kau ragu, tanya nggak kepada kondusif. ahli
Roma 5:12 ini maksud Paulus ini apa? Ini mari saya bacakan masih di hadapan Kalian mereka. Dengarkan menjatuhkan. baik-baik. Roma yang 5:12 ini Anda maksudnya tidak maksudnya dengarkan. Paulus ini apa? Dosa apa yang Roma dimaksud 5 Paulus? ayat 12 bunyinya seperti ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu siapa? Satu orang itu siapa saya tanya? Adam, siapa lagi? Ah, Adam atau siapa? lagi. Nah sekarang saya tanya, di mana Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam? Coba kamu jawab. Di mana perkataan Yesus? Jawab. Jawab baru lanjut ke guru silakan. Itu Matius 1 Itu ayat apa? 21. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Bunyinya apa? Matius 21 kenapa Matius 21? Kenapa dengan Matius? Matius kenapa Matius? Dia akan melahirkan seorang anak dan dia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Oke, saya minta di mana Yesus menyatakan dia dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam. Jawab. Di mana Dalam Pak? 3 hari aku akan bangun bait Allah. Ya kan? Apa ini kamu jawab ini? Aku akan bangun buat ayah. Dalam 3 hari dia akan bangkit. Aduh, saya nggak akan lompat. Nanti kamu nyungsep. Saya minta di mana Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam. Kamu jawab aja. Mana datamu? Ya tapi itu Ah. udah Paulus sudah nyatakan. Saya minta pernyataan Yesus. Kau mengikuti Itu ajaran fair Yesus lah atau ya. mengikuti Fair ajaran buat Paulus? saya. Tapi Susah Bang, apakah debat kita sama nggak mereka percaya ini, apa yang Bang. Rasul itu katakan? Kita Dan ini Anda juga tidak ajaran percaya yang Farisi. Muhammad Silakan katakan. Ustaz. Ya, Pak. Gurunda silakan Gurunda lanjut. Farisi yang Apa menyesatkan ketika 2 Muhammad kali lebih berkata-kata jahat Anda tidak daripada percaya? orang Farisi itu sendiri. Udah, Lanjut. Ampun mas saya, ampun mbak. turun aja. Bagaimana Ayo. mereka maksakan? Bagaimana Kalian kan rasul-rasul umat yang kita dalam yang keraguan. menulis kitab-kitab yang Kamu mereka ini nggak Roni percaya. bukan cari, kamu cuma ngerocos-ngerocos kau, iman taklik buta kau. Ya, Sekarang saya minta di mana Yesus Kenapa menyatakan Isa ini dia apa? dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam. Nama Adam aja disebut coba. Mana? Sedangkan kitab kalian aja bilang Isa Al-Masih. Saya nggak atau- berbicara kitab saya, Mbak. Saya berbicara imanmu di sini. Maaf ya Bang Asidik, ini Bang Logika ini Nah, saya terlalu di sini berbicara tentang iman. Saya tanya, ya kan? Kalian apa dengan Begini. saya? Kok bawa saya? Setelah Kenapa? saya tanya, begini Yang seperti bilang gini. kami apa jemaat Begini. yang penuh keraguan-raguan. Semuanya. Sedangkan kalian sendiri Waduh, mengakui Isa orang nggak Al-Masih ngomong itu akan apa-apa. turun. Begini seperti contoh. Siapa yang disalahkan Contoh siapa? misalnya perkataan Yesus begini. Begini, contoh perkataan Yesus di dalam ya mantai ini. perkataan Yesus misalnya di Markus 12, 28, 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal engkau satu-satunya Tuhan, ya, satu-satunya Allah, dan Yesus itu utusan. Itu perkataan Yesus. Nah, sekarang saya minta mana perkataan Yesus mengatakan bahwasanya dia dilahirkan ini untuk menembus dosa Adam. Coba, Lah, mana itu- kalian tunjukkan dong. Jangan kalian ini itu kan mengikuti sudah dikasih ajaran Yesus pewahyuan atau ajaran kepada Paulus. rasul-rasulnya. Hah? Paulus kan dia dikasih pewahyuan. Dari situ. Hah? Hah? Apa? Sekarang gini, Muhammad itu dikasih wahyu nggak? Perkataan Yesus. Lukas 24 ayat 7. Muhammad dapat pewahyuan nggak? Jangan dulu gampang-gampang. Lukas berapa? Bagaimana kalian lupa? Aduh Roni. Kalian ini tuh ini. Kamu kalau Hilirkan dulu kalau masalah ditanya Roni. satu-satu, bukan ditanya nggak bisa menjawab logikal falasi kau. Lo nggak bisa jawab apa-apa. Setelah ditanya cuma Udah, baca dulu Lukas 24 ayat 7. Saya udah 9 tahun saya baca-baca itu. Lukas berapa? Pertanyakan terus soal 24 ayat 7. Paulus nggak terima Lukas? perkataan Paulus. 24 ayat 7. Lukas. Nggak ada Lukas Pewahyuan 24 Paulus nomor nggak diterima. Ya saya 7. balik lagi lah, Muhammad juga Yaitu dikasih bahwa wahyu. anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan. Dan ini perkataan siapa saya tanya? Yesus. Perkataan Yesus dari mana? Lo dari mana? Perkataannya kalian ini diserahkan ke tangan orang berdosa dan Lukas 24 dan diserahkan pada di mana di sini Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam. Mana? Loh,
Lukas berapa tadi bang? Perkataan Lukas Yesus, berapa Bang. bang? Biar tak baca. Mana lagi yang di Lukas 24 nomor 7 yang Ya, dikatakan benar. seperti Paulus, Roma 5 nomor 12 untuk satu orang itu siapa? Adam. Tar Gitu. dulu. Jangan Hmm. merocos terus lah. Kita mau baca dulu. Lukas 24 ayat 7. Yaitu ini perkataan Tuhan Yesus nih. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini perkataan Yesus. Kenapa? Apa hubungannya bang? Nah, ini Paulus mengatakan apa? Nah, Paulus mengatakan apa? Apa Paulus katakan itu? Nah ini tadi Yesus. Paulus mengatakan apa di dalam Roma 5:12? Bang Roni, itu bukan perkataan Paulus, tapi Nabi Yesaya yang mengatakan. Ntar dulu, ini lagi bahas Lukas 24 ayat 7. Iya, yang mana yang tuh? dibilang yaitu bahwa anak manusia itu harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan Nggak bisa disalibkan dipercaya dan Lukas ini, bangkit. nggak bisa dipercaya. Tulisan Lukas Bukan ini nggak itu. bisa dipercaya. Saya buktikan. Itu bukan. Boleh saya bukan buktikan? kata- ayat 4. Boleh saya kata buktikan ini. Paulus. Kalian juga nggak bisa buktikan tadi ya tentang di mana Yesus menyebut nama Adam. Bukan perkataan Di mana Yesaya Yesus ini. menyebut nama Adam? Di mana Yesus Bang Roni. menyatakan bahwasanya didalilkan untuk menebus dosa Adam? Saya bisa buktikan bahwasanya Lukas ini nggak betul tulisannya ini. Lukas Dari mana, 24, 44, 45, 46. Silakan kalian baca. Sebentar dulu, ini belum tar dulu, Iya, belum iya. dulu. Ini nggak ada juga di sini. Apa ini? Ini perkataan Tar dulu. siapa? Tar dulu. Lukas ini Ini perkataan saya siapa? coba Lukas baca. 24 ini. Bukan Paulus, Yesaya yang bilang itu. 47 bagus banget itu baca. Roma 5 nomor 12 itu surat-surat Paulus. Lukas itu, Kenapa surat Bang, Paulus? itu yang menyatakan akan datang itu bukan Paulus, tapi Yesaya. Hati-hati loh. Apa ini Roma 5 nomor 12? Paulus mengatakan karena Adam, dosa Adam itu, makanya manusia itu jatuh ke dalam dosa-dosa Adam itu. Makanya saya tanya, di mana Yesus menyatakan dia dilahirkan ini khusus untuk menebus dosa Adam ini? Roma berapa? Juga, Bang. Roma 5 nomor 12 ini, Citina ini baca nggak kau dari tadi? Roma 5 nomor 12. Itu dimaksud Paulus siapa sih? Itu Adam lah. Enggak, bukan ada. Ya silakan kamu baca. Apa maksud Paulus itu? Siapa satu orang itu? Daud. Emang langsung terdeskrip gitu. Kalau misalnya itu dosa si Adam, dia enggak ada mendeskrip di situ. Ya kalau silakan, dosa Adam. silakan baca dulu, silakan baca dulu. Makanya luas Bang, dengar katanya. Iya, begini. iya. Wah, oke. Untuk siapa itu? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa di sini yang dimaksud oleh satu orang? Roma 5 nomor 12. Satu orang, dengar. Biar Ah, dosa ya. dan oleh dosa yang itu Lois juga siapa, maut. Lois? Demikianlah maut itu telah menjalar kepada manusia, kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa ini. Karena satu orang ini Adam, kan? Nah, silakan. Nah, oke, saya minta kalau di mana sekarang Kamu, Nois, bisa sekarang kalian jawab siapa satu orang ini? Mana datanya? Nah, Saya jawab ya. Diam dulu Tina. Tina tuh kalau saya ngomong jangan potong. iya. Udah lari nih kemana-mana lagi. Nanti saya kasih data lagi ya. Tar dulu, Roma 5 tadi. Ayo apa? yang lagi ngecas Roma di 5 mute nomor dulu, 12. Yang lagi ngecas di mute dulu. Ini ya, nomor 5. Ayat berapa tadi? Ayat 12. Dari tadi kau cuma ngelosos gak baca-baca. Oke, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu adalah menjalar kepada semua orang termasuk Anda dan saya. Terus siapa satu orang itu? Daud. Adam, Bang. Adam. Itu ajaran Paulus. Nah, sekarang saya minta di mana Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan ini untuk menebus dosa Adam. Ini tar dulu. Cari. Saya jawab, ya. Mana datamu? Datamu mana? Roma 5 ayat 17. Ya. Perkataan Yesus. Tahu nggak perkataan Yesus? Kok kamu bawa di Roma? Roma itu surat Paulus. Iya, inilah ndak ini kalian. Perkataan Yesus seperti di Kita dalam. percaya pewahyuan, saya lebih percaya. Saya Paulus, minta Rasul Paulus, perkataan bukan Yesus. kamu. Saya lebih minta percaya perkataan Paulus Yesus. daripada kamu. Di sini Yesus sudah Saya terangkat, lebih baru percaya muncullah Paulus surat-surat daripada Roma kamu. ini. Udah terangkat Saya Yesus lebih nih kan? percaya Paulus daripada kamu. Saya hanya lebih minta percaya Paulus. karena ini dia mengatakan Jangankan ini. kamu. Nah, Nabi saya lebih mana? percaya Paulus daripada Nabi. Mana? Yesus mengatakan bertobat.
Yesus, Loh, ini Yesus Paulus kalau orang pinter, Pak. Paulus ini kalau murid memang Yesus. kalau memang Murid itu Maria. kalau memang dia Bagaimana disalibkan kalian untuk menebus. minta dalil, kita kasih dalil dalam Alkitab. Ya kalau Lalu mana memang dia perkataan untuk Yesus? menebus, Mana kenapa dia perkataan mengatakan Yesus? Nggak bertobat, perkataan harus kalian Tuhan. bertobat? Padahal Kenapa Muhammad jangan juga dapat mengingini orang kewahyu. hak orang lain? Kenapa harus Yesus Waduh. katakan itu? Waduh, Berarti nggak waduh, sinkron, betul? Nggak sinkron, berarti kalian bukan ajaran Waduh, Yesus. betul. Salah. Kalian berarti ajaran Paulus. Salah. Loh, Loh, gimana Topi ya Thomas? Loh kok? sekarang kalian Loh. ini saya balik. Kalian, yang kalian imani Iya, itu. jawab dulu. Nabi Berarti Muhammad. kalian ikut ajaran dulu, Paulus, Bang. Bang betul? Sidik. Imani Nabi Muhammad. Bang Kamu Sidik, nggak- kalian, yang jadi kalian mengimani pertanyaan Nabi di dalam Muhammad. di Iya kan? hati saya sebenarnya ada satu yang lucu, Bang Sidik. Ditanya nggak bisa jawab. Emang sebesar itu dosa Adam sehingga sampai diwariskan gitu, Bang? Iya, padahal Nah, dari pertanyaan nih sama si Roni. Kira-kira Oh iya, di ajaran mana kami besar begitu. dosa Nabi Adam Di ajaran itu kami begitu. daripada dosa orang ajaran kami begitu. yang hidup sekarang yang membunuh atau macam-macam itu, gitu loh. Kok sampai diwariskan gitu? Sebesar itukah dosanya menurut Anda? Lah memang sebesar itu. Diwariskan bang logika, Buktinya, bukan diwariskan. Gara-gara Adam. Buktinya, ya. Allah langsung, Bang. Buktinya apa? Buktinya Paulus mengajarkan dosa waris. Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk. Paulus membatalkan hukum Torah, Efesus 2 nomor 15, Galatia 2:16. Batalkan semua itu sama Paulus. Galatia 3:13 itu Nggak ngerti apa? Nggak ngerti. Dia katakan gini. Kalau nggak ada Chris- Paulus nggak ada Islam di negeri Arab, Bang. Dia katakan gini, Kristus telah menebus kita dari Kalau nggak ada Paulus, Yesus nggak ada, bre. Silakan, Itu yang benar. Nggak ada bang. Bang, Itu Kores, bang lanjut, sebetulnya Bang. bang ya. Ya kan? Sebetulnya bang. Karena kalau Paulus pergi kepada ajaran bangsa-bangsa kita, di luar ajaran Yahudi. kita, Makanya ajaran di itu ajaran kita disebarkan. sebetulnya Islam ini tuh bidat Kristen Ya kan? bang. Kalian kan bukan pengikut para nabi. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Saya Yesus pengikut itu Yesus, bertuhan, Bang. bukan ateis. Datanglah Paulus Penyembah mengatakan Yesus, itu woi. Tuhan. Jangan ketukar. Kalian itu penyembah Yesus. Ah, Iya, kita Iya, penyembah Bang. Yesus. Kenapa, Bang? Penyembah Yesus. Udah bang. jangan bilang pengikut, bre. Penyembah beda. Sama. Oke, Bang. Ini, Izin Bang ini Sidik ya. lucunya begini. Dia kan mengatakan Orang pengikut minta Yesus. dalil, minta dalil. Ya, mari kita Siapa yang buktikan minta ya. dalil? Di Apakah situ, mereka kita ini kasih pengikut dalil. atau penyembah Yesus? Ya. Nih, saya mau tanya kepada kalian ya. Kalian katakan kan kalian pengikut Yesus. Mohon izin Bang Sidik ya. Saya pun dari tadi ini udah geregetan Kami juga pengikut sama Yesus orang. menyembah Allah yang benar bang. Udah Bang Juba Kami panjang pengikut lebar Yesus jelaskan, nggak menyembah masuk Allah yang juga. benar bang. Bang Kore nggak juga, Bang Sidik. Iya, Tidak Yesus bersin. Yesus menyembah Allah yang benar. Yohanes 4:22. Ya, Yesus kami bertuhan. pengikut Yesus menyembah Yesus Allah yang bertuhan, benar, Yesus Bang. Yesus bukan Tuhan, Yesus bertuhan. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Yesus menyembah apa yang dia kenal. Kamu udah lompat-lompat tadi, penebusan dosa nggak bisa jawab, makanya ikutilah ajaran Yesus bukan ajaran Paulus, Dek. Betul. Ikuti Karena ajaran Yesus Yesus. lah kita kenal Bapak, Kalian Bang. nggak terima Paulus. Kalian paling Karena mempunyai Yesus lah Paulus, kita karena kenal. Paulus Loh, sekarang yang kamu- merontok. sekarang kalau- cahaya Dalil-dalil kemuliaan. Oke, kalian. sekarang kamu buktikan Tulisan kepada tulisan saya. Paulus yang merontokkan Dia dalam Oke. adalah Kristen kalam semua. Satu aja yang saya minta ya. Makanya kalian mesti Siapa Paulus. yang Karena perintahkan itu kalian tidak ini ada musuh untuk di menyembah Kristus, Yesus? Paulus. Coba. Kalam. Yang perintahkan kalian ini untuk menyembah Yesus siapa? Saya kasih Islam. pilihan. Isa A. itu Bapa. kalam Allah. B. Yesus. C. Paulus. D. Tidak ada. E. Tidak tahu. Silakan kalian jawab. Nah, Saya pakai jawab, data. Saya jawab. Yesus Nah, silakan, berfirman. silakan. Yesus Nah. berfirman. Silakan. Dengar. Saya ulangi lah. Apa pertanyaannya? Kau jawab. Apa pertanyaan saya? Nah, kau tanyakan menyembah. Kan Iya. gitu. Siapa yang memerintahkan kalian ini untuk menyembah Yesus? A. Bapa. B. Yesus itu sendiri. C. Paulus. D. Tidak ada. E. Tidak tahu. Pakai data. Silakan. Kau yang bikin kisi-kisi sih. Lah udah jawab aja. Kalian kan menyembah Yesus. Ya udah jawab aja lah. Nah, silakan. Yes. Padahal Yesus Ini, bertuhan. Bang. Nah, apa? Yesus berkata begini, Bang. Hmm. Bila ada 2-3 orang berkumpul Aku tidak dalam menyebut nama kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat. Luar biasa kan?
Saya nggak Masa berbicara apa? luar biasa. Saya Aduh, juga bisa penyembah sahabat ini gimana? Makanya itu kekristenan itu agama yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Saya nggak Orang berbicara benar luar akan biasa, hidup Auf, oleh tidak luar iman. biasa. Saya minta Imanmu data, Dek. menyelamatkanmu. Saya nggak Kalau berbicara luar imanmu biasa. percaya Ya kalau kamu gitu kenapa ditimbang, Kristen kamu masih pada di ditimbang, penjara bro. yang ngebunuh dan mencuri? Kalau Kenapa? kamu percaya Lanjut, kamu lanjut. harus Kenapa berjalan masih di di penjara, atas coba? rambut di Aneh belah banget. tujuh. Ya kamu akan lewat Ajaran aneh. rambut di belah tujuh. Kenapa orang Kristen apa membunuh dan Kalau apa? saya percaya, kalau saya ini sudah ditebus dan dilayakan, ketika mau dihakimi, oh kamu anakku, silahkan duduk di Nah sebelah itu kananku. penghakiman Yesus tuh cuma itu loh kerjaannya tuh, cuma kamu Ada percaya orang saya dalam disalib? kita, Bang. Percaya? Sorga. Kamu pembunuh di sana, percaya saya disalib? Percaya? Sorga. Kamu Yesus LGBT tidak alfabet, dihakimi, percaya saya Bang. disalib? Sorga. Kamu sering bersedekah, Pengikut Yesus nggak percaya saya tidak disalib? dihakimi. Neraka. Kan gitu kerjaannya. Karena kita tubuh Kristus, masa tubuhnya dihakimi? Ya kan? Kita tidak dihakimi, kita menghakimi dunia yang tidak percaya. Dari tadi Itulah kau nggak bisa jawab tingginya ini apa, kepercayaan lompat Kristen. sana. Iya, pertanyaannya cuma Iya, satu. kita tubuh Kristus, Mau masa pembunuh, tubuhnya sendiri profesor, dihakimi? doktor, cuma Nah, ditanya, itulah lu iman percaya kita. disalib atau enggak? Jauh Percaya dibanding surga. iman Islam. Apapun dosa lu, Makanya Islam apapun itu lu sebenarnya dosa harus lu ke percaya orang Yesus, lain, lu Islam surga itu kalau percaya Al-Kalam. salib. Bang Kore Isa sudah itu tanya-tanya ke Al-Kalam, anu Isa aja, itu ke Tina aja. Aduh, Muhammad para itu dewan ini percaya protes Yesus. nggak ada ilmunya. Cuman Udah karena diam kau diam kau diam. Iya kau, percaya diam. Yesus, tapi Yesus yang dari Israel, Udah, bukan Tina, Yesus Tina, yang jawab dari aja, Tina, Yunani, Tina. bukan. Doi Ini mau adu protes aja monolog ini. sama gua di sini. Kayak mama maka ini. itu ajarannya tuh Nah, apa? dibilang surat Madinah apa? Aduh, udah kamu jawab aja tadi. Hei, Tuh, hei, makanya hei, jangan hei. ke Arab-Araban. Lu tuh Yunani, kembali ke Yunani. NRK, Hologos, kai Enggak, Hologos, Bang. prostonteon, kai Theos, Karena Hologos, gitu loh. Jangan ke Arab-Araban, nggak ngerti Ada lah. Islam itu Isa Al-Kalam, Bang. Percaya nggak? Al-Kalam yang Nabi Musa dong, gimana Anda sih? berbicara sesuatu Nabi yang Musa. Anda tidak Al-Quran. dan Anda tidak tahu. Aduh. Sekarang gini, Terlalu coba banyak. fokus lagi Itu kepada kalimat dulu. tuh, kalimat itu produk dari kalam. Lo lihat tuh orang Arab aja malu, ketawa malu. Kristen sabang Arab lihat lu ngomong bahasa Arab malu, bre. Kasihan kalian. Kok kasihan kami? Saya Kalian kasihan yang sama kasihan. kalian. Kalian sejak lahir udah Kalian yang Kenapa? kasihan. Tapi Kenapa Kalian kalian kasihan? kasihan? Kenapa? Kalian itu Secara orang-orang kita Kristen harus yang bersemangat. makmur hidupnya itu karena di Indonesia. Coba lu cek orang-orang Kristen di Uganda, di Liberia, mereka Iya. makan kayu. Nyembah Yesus dari zaman kolonialisme masih makan kayu. Puji Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Nah itu dia gitu loh. Ucap syukur karena kalian hidup di mayoritas Islam di sini, sehingga lu dapat pendidikan bagus, kesehatan Apaan? bagus. Ini Tina juga Orang seorang kita di perawat, demo mulu, gitu kan, ibadah aja susah. mendapatkan BBM gampang, air mudah. Lu Kristen cabang Uganda di sana, lu mau air, lu itu ngaduk tuh tanah seminggu baru keluar airnya. Kamu yang kasihan. Coba. Kayak Kitabmu itu Gimana coba? Kitabmu itu apa? Kristen tuh cuma dua ujungnya, bre. Negara mayoritas Kristen ujungnya cuma dua. Kalau enggak alfabet, miskin. Alfabet Amerika, Eropa, miskin Afrika. Lu mau yang mana? Mau yang mana? Iya, sekarang kan Islam itu ajaran dari Rasul. Ya kan? Ayo. Al-Imran 144. Baru lu Muhammad sekarang soalnya usak seorang ya. Rasul. Udah gua Dia injili berpaling baru lu. berkali-kali. Bang Dewan, Dia pergi, Bang dia Dewan. hijrah. Bang Dia Dewan. tidak berdosa. Kamu itu kalau nggak Memang mana global datamu? itu Mana Ayo datamu? lu, Mana? Mana? Lu mau main data-data Data sejarah mana? lu, gua pegang. Mau main Iya kan? data-data lu di Bongkar-bongkar aja, 2023, gua Muhammad pegang itu juga. percaya Mau lari Yesus. kemana lu Kristen? Di Mau lari Al-Maidah kemana? 17 Kamu kira sama dikatakan, seperti "Telah kafirlah Biblismu? orang yang mengatakan Lukas 1 sampai 3 Isa kitabmu Al-Masih, kita putra penyelidikan. Maryam itu adalah Allah. Lalu kamu udah nggak bisa menjawab, nggak usah Dibilang main Allah, hujat-hujatan dibilang kau. kafir. Lukas 1 sampai 3 kitabmu kita penyelidikan terbukti. Lukas 24, 4, 4, 4, 5, 4, 6 katanya tertulis di dalam kitab Musa itu, di dalam perjanjian lama bahwasanya Yesus itu akan mati menderita 3 hari. Dicari nggak ada. Nangis Dia kau. menderita. Bang. Coba
Lukas 24, 44, 45, 46. 1.400 orang di sini. Kalian perhatikan yang Kristen di sini. Ya. Kalian cari Apa Lukas hubungannya? 24, 45 sampai Kenapa 46. Kata Sedangkan Yesus yang begini. di Al-Quran itu nggak Kata ada Yesus disumpahkan. begini. Dia akan menderita Al-Quran dan itu bangkit di antara disumpahkan. orang mati pada hari Kalian ketiga. bimbang Berarti itu kan? Yesus berbohong. Antara dua di situ. antara di Yesus salib berbohong antara- dan memang benar. antara iya dan Lukas tidak itu itu. Lukas Masa itu menulis Allahnya Injil juga? tidak dengan Roh Kudus. Apa? Kata Lalu Yesus lihat aja begitu. Yahudi percaya Yesus, tapi matinya Yesus dirajam. Nih datanya Kalau gua kata kasih Panji tunjuk, Gumilang ada itu di Sanhedrin Muhammad. 43A Kalau nomor kata 20. Muhammad, Tina Jawa. perhatiin ya Tina ya. Ini akan Sahabatnya. ada keterguncangan yang keras ini untuk orang-orang Kristen. Karena Gua sebagai Ini pewarta ada, yang gua sangat turunin, memahami gua turunin, Yahudi, gua ya, turunin, gua mempelajari gua kitab turunin, Yahudi. gua Gua tuh turunin. bertanya Gua kepada mau orang turunin, Yahudi, adalah apakah para Yahudi itu sahabatnya. percaya Yesus? Si Oh Dewa jelas, nggak punya ilmu karena dia. banyak yang kami ambil Yang dari menjelit pelajaran itu Yesus Said yang seorang Said bin penyihir Tasmi dari kalau Mesir nggak salah ini, itu. gitu dibilang. dia pun Terus sebenarnya nggak mau menjilid Kekristenan itu seperti- percaya loh Yesus turunin itu aja, disalib. nggak bisa Terus kondusif kalian pada bagaimana mengimani Yesus? seperti menurunkan apa seperti Kalian silahkan lihat di menurunkan Sanhedrin gunung katanya, 43 nomor 20 Said bin gitu Tasmi dibilang. itu. Oke, kita lihat Sanhedrin 43 Tapi nomor kan 20. Usman Nah, di sini dikatakan akhirnya dia mau ketika Usman Dewan lo diam menerangkan, aja. Nanti Yesus sama the gua Nazarin, asik. Yesus orang Nazaret Muhammad pun akan nggak dibawa mau keluar itu di dalam untuk lafal dilempari Quraisy atau batu lafal Arab. karena dia mempraktekkan sihir, mengajak orang-orang menyembah berhala dan membuat orang-orang Yahudi tersesat. Waduh, matinya dirajam. Lah, Siapa ini tuh? lambangnya kok salib, bukan batu sama lubang parit. Ayo, ini mau gimana coba? Dar. Makanya dalam Islam itu lu kena tabok. Allah mengatakan wa maqtaluhu wa masolabuhu. Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh ini untuk Yahudi yang kalian nggak tahu dan tidak disalib untuk kalian para Kristen. Ini lihat terima kenyataannya tuh. Yesus mati dirajam. Sanhedrin 43 nomor 20. Jedar, selamat datang di kebenaran. di Ya. Anissa Gitu, makanya kalau lu merasa Kristen itu makmur, pindah Uganda, jangan di Indonesia, Bre. Di Pindah Anissa Uganda. 147 Uganda baca, Bang. butuh SDM Itu yang lebih jelas terpelajar lagi tuh, Bang. gitu, supaya hidup. kalian ragu gitu, Bre. kalian bimbang Pindah Uganda, sono. antara iya dan tidak. Lah iya karena itu Yahudi bilangnya dirajam Yesus matinya. Bener gak ya? Iya. Yesus disalib. Kalian ragu Atau dirajam ya gitu loh. Loh, kok kenapa Yesus ini kok dirajam loh dalam Yahudi? Terguncang nggak bisa jawab sehingga berlari gitu. Monolog Ya kan aja terus ada itu kelakuannya. dalam Dikira lu Al-Quran. monolog, gua nggak bisa monolog. Belajar Ini sama gua hajar orang. monolog Oke, gua oke, pakai Bang. data. Biar kita- Yesus kita lu bahas dirajam dulu dalam yang dia keimanan bilang ya, tapi Yahudi. sampai di sini. Itu Dengarkan dalam ya, keimanan Anda Yahudi kan Yesus membawakan dirajam tentang bukan Quran disalib. Nisa Itulah ayat sebenarnya 1, di abad mengasihi pertama itu umat terjadi Islam. kebingungan Karena adik saya pun antara masih orang Islam. Kristen dan juga orang Ya. Yahudi. Ah, gitu karena dong. mereka Yang satu ngomong ya Dibawa Yesus dalam mati kebenaran dilempari juga, batu. Yang satu lagi ngomong ya Yesus disalib. Degedeng dia, Yang menang yang mana? Ya, yang menang itu Yesus yang disalib. Kaumnya. Kenapa? Karena mendapatkan kekuatan dari Konstantin. Mereka dilindungi secara state gitu oleh para pagan Romawi. Akhirnya pagan Romawi pun karena melihat, oh ini kok cara-cara beribadahnya mirip-mirip kami ya. Sepertinya masuk kepada Kristen itu lebih mudah bagi kami. Nah, masuklah para pagan-pagan ini. Sekarang kita lihat buktinya. Bapak-bapak gereja Kristen itu satu pun nggak ada orang Yahudi, nggak ada. Semuanya itu peranakan kalau Romawi dan Muhammad Yunani. sebelum mati Itu yang udah mesti diterima menjadi kenyataannya, Quran. Bre. Selamat datang di Isinya kebenaran. lebih lengkap, bro. Kenapa? Karena Saya Yahudi Muhammad meyakini meninggal, Yesus baru yang sahabatnya mereka tahu kumpulin itu Quran, udah mereka bro. matiin dengan cara dirajam banyak yang gitu. Matinya disebutkan. dilemparin batu Yesus itu. Ya. Boleh nggak sih aku? Boleh nggak sih? Makanya Kristen Indonesia ketika dialog sama Kores kaget gitu, anjir. Aku tanya, Ini Bang menghujat ini data dari mana? Ini data hoax Bang bukan, Sidik. Bre? Kita nggak Ini data menghujat, dari bro. sefaria.org. Gak hoak. Sefaria.org. Siapa namanya Bang? Nah, di sini dikatakan Kores. Boleh nggak sih aku Yesus nanya the sesuatu? Nazarene is Kores, going Bang. out to be stoned because he practiced sorcery. Jadi Bentar lagi Yesus gua datang. orang Nazaret itu dibawa keluar untuk mati dirajam. Beuh. Sakit nggak tuh hatinya orang-orang Bang Kristen Farhan, tahu aku seperti boleh ini? tanya Sakit gak sesuatu ini? nggak sih? Gitu. Boleh tanya sesuatu nggak? Ayo, ada lagi yang mau diinjili dengan data-data dari Yahudi tentang Yesus?
Aku ngomong tanya sini sesuatu, sama aku Perjanjian tanya lama, sesuatu, Bang. aku tanya sesuatu Perjanjian boleh nggak? lama. Yahudi Iya, boleh, perkataannya silakan. nggak bisa Tunggu dulu dipercaya. Bang Dewan, aku mau tanya sesuatu dulu. Nangis, Dengar nangis. dulu Bang Deon kau Silakan, kan silakan. penyesat kau. Ini Kenapa sih? silakan. Enggak, Tina nanya, silakan Tina nanya. Dewan udah bubuk, Dewan. Bang ini, semua sih di sini. Kalau dari, maaf nih ya, kalau dari Al-Quran sendiri percaya nggak manusia jatuh dalam dosa? Manusia jatuh dalam dosa ya, bukan dosa waris ya. Pokoknya aku tanyanya manusia jatuh dalam dosa. Ya iya, semua manusia berdosa lah. Itulah kenapa kami sholat kami itu penggugur dosa-dosa. Oke, keep ya Bang. Percaya kalau manusia itu jatuh dalam dosa. Oke. Tadi kan di kejadian itu dikatakan seperti ini. Tunggu dulu, siapa sih yang ketawa nggak ngargain tahu begitu? Enggak, maksudnya seneng banget gue udah lama gak ketemu Tritung yang apa namanya, yang monolog, jadinya bisa bebas gue ngomong. Lanjut. Iya, dia nggak ngargain toh, kan kita kan ini, kita sering diskusi. Oke, kita keep ya, kalau misalnya di Al-Quran itu dikatakan manusia itu jatuh di dalam dosa. Tadi kan soalnya ada nih pertanyaan yang dibilang gini. Nggak, bukan jatuh dalam dosa artinya apa, Dek? Kami Iya, kalau masih baru lahir, bentar gini, masih baru lahir ya, beda sama Kristen, makanya saya bilang beda. Kami baru lahir. Bentar dulu, bentar. Pertanyaan Ya aku bentar dulu, bentar saya kasih poin. Kalau misalnya bayi baru lahir terus meninggal, nggak ada dosanya. Tapi kalau Kristen, oh enggak, kena dosa kan? Kena. enggak. Karena Roma 5 nomor 12 itu. Sekarang gini, yang aku pertanyakan itu Padahal bukan bayi keadilan di mana itu? Dina, sebelum nanya gue pengen nanya nih sehubungan sama Aki Asyidik. Kalian kalau orang Kristen, bayi Kristen mati masuk neraka mereka ya? Tunggu dulu Bang, pertanyaanku iya. kan belum dijawab tadi. Iya, Kan makanya kita- saya jawab. Nanya aja belum. Jadi kan Islam itu, jadi nanti akil balik baru. Nah itu udah diperhitungkan itu amal perbuatan, mana baik, mana buruk, mana baik, mana buruk. Akil balik, umur berapa akil balik? 17. Gitu loh. Oke. Begitu. Jadi yang pertanyaanku ini bukan bayi ya Bang, bukan bayi. Oke? Orang Jadi dewasa. jangan Manusia, bayi aku manusia tanyanya- juga. Kan manusia, Kan manusia Bang. jatuh nih. Iya, manusia. benar. Jangan Bayi dikiri juga sama manusia. pemahamanmu. Oke, sekarang kan pertanyaanku Kamu kan ajaran manusia, ajaran Paulus, Iya, bukan tuh, ajaran dengar dulu. Yesus. Coba biarin dulu dia, biarin Iya, dulu silakan. Tina Kenapa beresin sih, Bang, pertanyaannya. gitu? Iya. Matiin yang tepat gitu loh. Jadi yang aku tanyakan itu gini, percaya nggak kalau misalnya aku tanya deh, ini lagi itu pertanyaan pertama ya. Terus yang kedua, kenapa sih kita kan udah istilahnya banyak dosa nih di bumi ini, sementara awal pertama kali kita diciptakan itu Tuhan itu kan berharap kita itu mengisi bumi tanpa ada perbuatan dosa sedikit pun, gitu ya kan? Makanya Tuhan menciptakan kita toh, benar Gimana nggak itu sih? ada kata-kata tanpa ada perbuatan dosa? Enggak. Kita kan diciptakan berharapkan apa yang diciptakan Tuhan ini seturut ataupun Nah ini segambar- Tina yang maksud gua itu, lu tuh kalau Tuhan nggak ngomong begitu ya jangan fitnah gitu loh, jangan difitnah. Tunggu deh, aku belum kelar. Kenapa sih langsung dipotong? Tanpa berbuat dosa itu dapat dari mana? Tunggu dulu, Bang, dengar dulu. Awal dan makanya jangan dikip dulu. Siapa sih ini yang ngekip? Bang Logika ini selalu deh. Bang, kalau misalnya Banci, orang dari tadi diam, kip, kup. iya siapa tadi Anda yang dikit-dikit Bang Kores, logika. bentar, sabar, Dendam sabar. apa kau sama saya? Bang Sabar Kores dulu. tadi yang Dendam apa ngomong kau sama saya? para Coba bilang dulu. para dari Israel, tadi para logika, Israel yang di dikit-dikit atas logika, tuh. dikit-dikit logika. Iya kan kan dia kita- menghadap Ngapain, kamu aku ngapain? berbeda Anda tidak gitu loh. dengar Jadi suara dia saya ini fans gitu beda kali. sama yang tadi. Sabar, Orang sabar. suara bukan khas aku, kayak bukan gini, aku. dikit-dikit logika, dikit-dikit logika. Ya kita Coba, kan coba. main logika. Gini loh Bang. Iya, Atta, kenapa Bang. Anda dikit-dikit logika? Nanti Anda kalau saya ngomong nanti Anda nggak akan bisa jawab sedikit pun. Makin Iya. meleleh Anda nanti kalau saya ngomong. Enggak, aku enggak mau. Sekarang tadi kata-kata Anda yang ngomong siapa tadi? Makanya dengar dulu. Kenapa dikit-dikit logika? Saya tanya, Anda punya dendam apa sama saya? Udah. Kan Lanjut, dari lanjut. Anda saya hargai loh tadi sebagai yang perempuan menyela serius. aku dari tadi Sebagai kan wanita kamu. Anda saya hargai. Kok dikit-dikit logika, dikit-dikit logika? Logika kok dikit-dikit. Iya, dia lagi fans gitu loh. Kamu ini lo nyantai. Iya, enggak apa-apa Bang gitu Iya, loh. tuh Nanti katanya kalau tuh. saya masuk ke logika Ya. nanti bingung dia. Lanjut, Dia lanjut, mau lanjut. coba buat satu premis ya. Intinya keyakinan Anda, kalau Anda kan tadi mencoba mencocokkan gitu loh antara keimanan Islam dengan Kristen. Beda kita poinnya itu beda, sangat jauh berbeda gitu loh.
Kalian dari bayi sejak lahir itu memang sudah diwariskan dosa tadi kata Paulus di Roma 5 ayat 3 di ayat itu tadi 12 udah jelas. Kalau kita tidak, semua manusia terlahir itu secara fitrah, bersih, suci, nggak ada dosa. Itu beda kita, jangan disama-samakan. Oke, kan aku kan bertanya toh, emang Iya, tapi Anda jangan dikit-dikit logika. soalnya yang Ya dari udah, tadi lanjut. ngomong- Oke lanjut ya, jangan dikit logika nanti saya hajar. Yang logika. Mimpi nanti logika. Soalnya yang dari tadi memotong saya itu bang logika. Nanti gitu logika loh. mimpi lagi. Oke. Ya udah jangan dijadiin persoalan dong. Iya, Lanjut. Lu. Jadi saya tanya nih, itu pertama bukan? Saya Udah, tanya kan, pertama percaya nggak manusia itu jatuh dalam dosa, itu pertama. Jawabannya tadi kalau bayi nggak mungkin gitu ya kan? Kalau Bukan nggak kita mungkin pasti- ya, enggak lah. Heeh. Iya, oke. Aku keep bang. Aku Sampai pegang. 17 akil balik gitu loh. Iya, Baru aku pegang catatan ya. amal kita ditulis. Bayi enggak, nabi enggak. Heeh. Oke, aku pegang ya bang. Terus Ya. yang kedua yang aku mau tanya, menurut abang secara Al-Quran, karena kan aku juga nggak tahu nih secara yang di Al-Quran itu gimana, gitu ya. Kalau di Al-Quran itu kira-kira ada nggak dikatakan begini, apa namanya, kalau memang manusia itu jatuh dalam dosa lah gitu ya kan bang kan, kira-kira Allah awal permasalahannya si Adam dan si Hawa ini ada nggak dikatakan di Al-Quran kalau misalnya si Hawa dan si Adam ini dikeluarkan dari Taman Eden karena dia melakukan istilahnya melanggar perintah Allah gitulah. Iya ada di Al-Baqarah itu sama di Ya, Al-Araf. Keep ya bang. Kenapa? Karena mereka istilahnya melanggar, bukan dibilang apa ya melanggar. Oh aku udah nyuruh kamu tuh jangan melarang, tapi kamu memakan. Jadi kamu saya usir nih dari Taman Eden ke bumi. Maka kamu si Adam, kamu mencari nafkah dan si Hawa susah melahirkan. Oh enggak, itu kalau itu yang itu enggak ada. Oh nggak ada ya, oke. Lo itu Bagian di itu Bible-mu kok. Oh itu biblos itu. Oke. Itu di kejadian ditarik-tarik lo. Oh enggak tuh, menikah bang logika ini mulu. Saya yang ngomong. Oh, dia salah Nanti kamu orang. dimarahin kamu. Saya Sidik yang ngomong. Waduh kamu ini. Nanti Oke. dimarahin logika Logika kau. lagi, ampun. Oke, sekarang begitu berarti- berharganya kah logika di hatimu? Coba saya mau tanya, kamu sayang nggak sama logika? Berarti kalau Kamu sayang nggak sama logika? Coba logika dijawab tunggu dulu. dulu, ada yang mau kutanya. Berarti Iya, kamu sayang nggak sama logika? Soalnya dari tadi kamu selalu ya nyenggol-nyenggol sayang logika dong. gitu loh. Kan kita sesama Sayang, manusia. cinta nggak? Lanjut. Nah, ya kan kita kan sesama umat manusia ya harus saling menyayangi dong. Ya nggak sih? Terus aku tanya nih lagi, kan percaya tuh manusia si Hawa dan si Adam itu diusir nih dari Taman Eden dengan konsekuensi si Hawa bersusah payah melahirkan, si Adam Itu di bersusah kita nggak payah. ada. Itu kitabmu kejadian. Oke. Ih. Nih, itu nggak ada ya, itu nggak dijelaskan mungkin ya. Tapi kan Enggak, karena kalau di kita Iya. maka bumi dijadikan berkah bagimu Nabi Adam dan keturunan-keturunanmu gitu. iya, berarti kan karena diusir itu, oke bumi nih aku ambillah dari Al-Quran ya bang. Bumi gue berkahin nih samamu gitu ya kan, bersusah istilahnya kan ya udah mau apapun yang di bumi kamu lakukan gitu kan. Tapi awal dari mereka diusir ke bumi itu kan ke Taman Eden itu karena mereka melanggar dari apa yang diajarkan sama Tuhan. Dilarang. Iya, dilarang sama Tuhan, benar nggak? Iya, iya. Nah, kata larangan itu dosa nggak? Nih aku Larangan kalau kamu Iya, melanggar melanggar dosa. larangan dosa ya. Iya, kan kalau berarti melanggar itu berdosa toh, gitu ya kan? Iya. Diusirlah si Hawa dan si Adam ini ke bumi. Oke, di Al-Quran dibilang, Udah aku tunggu kasih sedikit apa ya, dengarkan. Sedikit saya koreksi. Iya, dengarkan. Iya, sesuatu melanggar itu akan menjadi dosa apabila hukum itu sudah ada. Oke. Contohnya, ya kalau kita berkendara, ya harus memakai helm. Kalau tidak memakai helm akan ada ini dan sebagainya. Jadi kalau di situ tentang melanggar memakan itu tadi, itu konsekuensi atau hukumannya itu bukan dosa.
tetapi Oke. dikeluarkan dari surga. Itu Benar. dalam konsepnya seperti itu. Jadi bukan Oke. jatuhnya ke dosa. Makanya di dalam, Oke. dengarkan sedikit biar saya jelaskan. Makanya di dalam keyakinan Islam, para nabi dan rasul itu maksum, tidak pernah tersentuh dosa. Dengar ya, Oke. jangankan pernah berdosa. Jadi ya tersentuh dosa pun tidak. Jadi jangan pernah samakan. Makanya dalam Islam saya tegaskan sekali lagi, Nabi Adam itu tidak pernah tersentuh dosa. Maksum. Maksum tahu nggak? Beda Pak dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi pernah melakukan dosa, tetapi mereka tetap Allah jaga kesuciannya. Jadi beda ya. Maksum itu artinya tidak pernah tersentuh dosa. Itu salah satunya. Oke. Iya, jadi jangan disangkut pautkan lagi gitu loh. Enggak, Udah tahu ya tunggu. analoginya tadi ya. Enggak, aku masukin ya. Makanya nggak ada di situ dibilang Adam berdosa, nggak ada. Cari dalilnya di dalam Al-Quran kalau dikatakan Adam itu berdosa. Tapi Karena kalau kita dia nih- melakukan kesalahan ada konsekuensinya. Itu tadi hukumannya. Ya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Kata Abang kan Nabi Adam itu kan jadinya jatuhnya tidak berdosa. Apa tadi makmit ya? Apa sih? Magnet pula lagi dibilang. Aku kan nggak tahu Nanti kalau kamu magnet Maksud. ini, kenapa kok grogi kamu mentang-mentang aku di depanmu ini? Kenapa coba? Bukan, kan Kak Abang kan bisa ini bisa memperjelas toh. Jangan kenapa sih? Ya udah lanjut. Kan aku kan nggak tahu apa yang kamu Iya, bilang. di dalam Islam para nabi dan rasul itu maksum. Maksum itu artinya tidak pernah tersentuh dosa. Maka kalau kita ambil dari kisah Nabi Adam, sebenarnya di awal Allah menciptakan Adam ini tadi, Allah sudah mempersiapkan bahwasanya Allah akan menciptakan yang namanya manusia untuk menjadi pemimpin di bumi yang dikatakan khalifah. Jadi memang sudah dirancang manusia ini untuk menjadi penduduk bumi. Jadi begitulah cara Allah itu membuat skenario. Maka saya katakan tadi tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu berdosa. Tetapi kalau dia melanggar, ada melakukan kesalahan, konsekuensinya itu bukan dosa jatuhnya, tetapi dia harus siap dikeluarkan dari surga. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi jangan pernah samakan, apalagi jangankan untuk mewariskan dosa. Tersentuh dosa pun Nabi Adam di dalam keyakinan Islam itu nggak pernah. Oke, masuk akal ya. Ya harus Dia masuk menyalahkan akal dong, yang wanita bicara itu. logika. Tunggu, secara Adam iya dosa, kan? dia Ingat, menyalahkan wanita itu. Tunggu dulu Kak Dewan Bu Wanita Wahyu. itu yang menyuruh aku makan. Itu kalau di konsep Anda silahkan. Itulah kenapa di kami nggak ada Hawa, karena kalau ada Hawa kayak lu, jadi nyalahin ceweknya, gitu loh memang bre. begitu, bro. Kalau Adam Tunggu dulu, laki-laki Kak dia Wahyu. nggak Di sini nyalain udah mulai, orang. di sini udah mulai. Lu, Itu bukan laki-laki Adam lu, sejati. Adam versi lu nyalahin orang, Di gitu loh. mana Adam di dalam perisi Islam tuh nyalahin Hawa di mana? Iya di bawah ini. Waduh kamu ini bocil kemudian. Udah kamu diam. Lanjut, Ya lanjut. Dewan ya, Lanjut, itulah lanjut. kenapa di kami nggak ada Hawanya gitu, karena Hawa Iya, tidak lanjut, terkait lanjut, dengan lanjut. dosa Itu Nabi saya suruh Adam. diam, Po. Udah, Imamnya diam, itu yang disalahkan itu. Diam kau, diam Hancur kau. lu, hancur. Lanjut, Tina lanjut. Oke. berarti Sama kan- gini juga Tina, aku nambahin akhi logika ya. Perbedaan Nabi Adam yang paling signifikan adalah Adamnya kalian itu nggak bertaubat dia, sedangkan Adam kami dia bertaubat. Al-Baqarah ayat 37. Oke, kita bertobat ya. Yes. Berarti kalau bertobat, Al-Baqarah 37 bunyinya, Bang. tunggu dulu Bang Dewan. Ini Berarti bang kalau ini kata- satu ini. Oh, buat Berarti- turun. lanjut. Berarti di dalam Al-Quran. Ada mumir rabbihi kalimati. Gimana sih, Allah ada- Itu ayatnya dibacakan. Huwat tawwab. Sekarang ini- Innahu huwat tawwab. Nah itu terusin dong tolong. Oke, Bang Sidik. Bang Sidik. Innahu Kan huwat tadi kan Abang bilang gimana sih belum Itu dia. selesai loh. Iya, udah lanjut. Itu. Kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Tobat, Allah ya. Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ada Oke. Adam versi kalian tuh takabur, tahu nggak? Oke. Salah nggak bertobat ya. Nah, itu kayaknya kabar kataan manusia deh di Al-Quran itu.
Kak Dewa Enggak, salah dong. diam, Biblos diam, kau. lu, ala bapak Lanjut, lu nggak lanjut. pernah nyeritain Yesus, lu Lanjut, mengikuti Turi. perkataan manusia, gitu bre. Udah, Kole sama dia ini cuman Kata siapa debat itu? kusir aja. Ayo, Sianturi Kata lanjut. gue lah, lu Dan lihat Tuhan aja ya, perkataan Allah Matius, menerima Yesus taubatnya. itu anak Allah. Oh, Yesus anak Allah, kami Maka aku mengimani. menerima Kata siapa? taubatmu, Kata harusnya dong. Matius. Kan gitu kalau lu dia- beriman Allah ya. yang berfirman. Aduh. Apa tuh? Udah. Bentuk Loh, kalau bahasanya dong, ditulis perhatikan itulah bentuk perbedaannya. bahasa. Perhatikan. Bentuk Tuhan bahasanya kalian, dong, Dewan Wahyu, Tuhan perhatikan. kalian, kalau nggak dipapah oleh penulis, demikianlah Ya kan? firman Tuhan, maka Tuhan berfirman. Itu nggak akan Kan keluar ayat 38-nya, firmannya. kami berfirman. Itulah kenapa Kaminya Tuhannya siapa kalian ini? tuh hidupnya di kertas, nggak bisa keluar dari Kemudian kertas. ada menerima Tanpa beberapa penulis Tuhan kalimat. kalian nggak ada, gitu bre. Menerima beberapa kalimat dan Tuhannya Udah dari lanjut Tuhannya. Sianturi. Oh, dikatakan dari Tuhan. Bingung Tadi Iya dengan dari karena Tuhan. penulis itu yang ngomong kan. Tuhan lu tuh Iya, ada yang karena nulis. penulisnya. Dipapah jadi. Tuhannya tuh kalau mau berfirman kan dipapah dulu. rangkuman oleh Oh, iya deh. sahabat Rasul kan yang tahu aku Udah. ini. Kamu tahu nggak Mana kitab ada kanon? ngadi-ngadi aja. Dewan Kanon Wahyu itu nggak apa? bisa lu nyamain. Perjanjian baru lu yang ditulis oleh Gimik aja, orang-orang host, gimik Yunani. aja, nah ini. Itu apa ya Bocil. kalau kata Yahudi itu avangelion, gulungan orang-orang bidat. Nah, gitu tuh. Itu kata Yahudinya. Soalnya saya Apa? Quran tahun 71 ini di sini sejarah tertulisnya Al-Quran Aduh, pun ini ada. kapan ini? Weh. Sejarah Sianturi. terus akurannya apaan? Ditulis Iya. ya ditulis gitu. Cuman lu baca nggak Al-Qiyamah ayat 17 sampai Muhammad 18? dulu ingin malah Kamilah ingin yang menaruhkan Al-Quran di dalam Al-Quran datamu itu supaya kamu ditulis mengingatnya. dalam lafal, Al-Qiyamah dalam tuh bahasa 17 18. masing-masing negara. Lu, biblos lu ditulis. Sekali jadi bakar itu nggak Muhammad balik itu lagi tuh. rindu, pingin Kan ditulis tantangannya begitu di ya, lafal tantangan Islam dari zaman dulu menurut tuh. bahasa Ayo masing-masing, kumpulkan semua biar biblos gampang dan semua dimengerti. Al-Quran, dibakar Tapi yang itu kembali ke terjadi permukaan keributan. yang mana? Al-Quran. Jadi keributan, Karena apa? akhirnya dikumpulin Hafalan, lagi Iqra, sama sahabat. Akhirnya bukan jadi tulisan. 5 lafaz. Makanya terhitung tuh nggak ada yang Apa, hafal-hafal jadi satu 5 perikop. lafaz. Jagoan gua en arken hologos kai Sisa-sisanya hologos dibakar lagi tuh. teon kai Di teos sini en hologos dikatakan. Nggak, kami ini ngomong apa? Nggak ngerti kami. Kamu itu ngomong apa? Kami nggak ngerti. Udah lanjut Sianturi. Sama bocil satu ini udah. Anyway, Asatid Afwan ya. Ini kita nanti lanjut lagi. Guruna sama aku mau closing. Tina silakan Oh iya pertanyaannya. iya. saya Kak perdebatannya banyak banget ya. Nah oke, tadi kan dibilang maksud Nabi itu tidak berdosa. Sementara tadi kata Kak Sidik dulu Nabi Adam ini bertobat. Berarti kan kata bertobat ini pernah istilahnya dikatakan itu kan pernah melakukan dosa. Mungkin dalam arti dosanya itu cuman karena melanggar. Tidak. Tapi kan Salah dalam salah bahasa lagi. ininya kan berarti Taubat lagi. itu nggak melulu karena dosa. Yo, Perhatikan Jadi kata karena taubat apa? adalah Bertobat itu kembali. karena apa? Dia artinya kembali. Taubat itu kembali. Nah, yang namanya kembali dalam kembali, harafiahnya dia kembali ke fitrahnya, kembali ke fitrahnya yang awal yaitu suci tidak berdosa. Itu artinya taubat itu. Sehingga ketika orang melakukan Oke. kesalahan, dia berbalik Iya. dari kesalahan tersebut kembali ke jalan yang lurus gitu, Bre. Itu, Itu. Bre. Mbak Bre. Oke, kesalahan itu aku tanya lagi, kesalahan itu dosa nggak sih yang dilakukan? Bukan. Kalau dosa ya Oh, dosa. enggak semua kesalahan itu Jadi dosa. Kalau semua kesalahan itu dosa, Jadi maka apa, kita Kak? nggak akan ada kesempatan untuk Tadi berbuat kan sesuatu Nabi yang itu baik. maksum. Tadi ngerti nggak Nabi itu maksum? Ya udah Iya. kata kunci itu maksum. Kan gini, katanya kan Nabi itu masyum karena istilahnya dia tidak berdosa, ya kan? Benar Oh, itu kan? salah itu Tapi berarti sebelum itu. Nabi di dalam Islam banyak yang berbuat dosa. Kak Wahyu jangan Bre, dulu. Bre. Ada nggak Nabi Jangan kami ya. bergaul sama anaknya sendiri, bersetubuh sama anaknya sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak Nabi kami itu ngeprot-prot istri Sulaiman. orang? Ada nggak? Nggak ada juga. Sulaiman. Dewan ada aja. Sulaiman itu dalam Kau akhir ini hidupnya lucu loh dia Dewan. condong Kalau menyembah emang kau nggak berhala. bisa diskusi, udah diam aja Wah itu gitu loh. condong menyembah berhala itu PL bre, itu PL bukan Al-Quran. Dan Nabi Sulaiman itu ya, Itu Dewan Wahyu itu Daud punya juga, lu. Daud Itu di juga kitab kami berbuat nggak ada dosa. diceritakan begitu condong menyembah Musa berhala. juga berbuat dosa. Akhirnya dia nggak masuk tanah perjanjian.
Yang masuk Itu Iya, di lo Dede, bukan di Dina. kita. Nanti kita sambung di DM ya. gimana Dede. kalian bisa benar? Kalian kan kopian. Loh, kalian dari manusia abad keempat, kami dari Tuhan. Lu mau percaya Tuhan atau percaya Saya manusia? dari abad keempat gimana? Kalian dari abad keberapa? Sini kita buktikan. Ya, Kodek ya, dibuka kita lagi, kodek Dor. ya. Ah. Aduh, Ayo, bubuk buka lagi di kode. sini. Kodek apa? Kodek Kodek paling tua apa? Kodek paling tua. Oldest kodek ya. Oldest Bible Codex. Nah, kita lihat. Dedek Tina, nanti kita lanjut di DM ya Dedek. Oh, kalau aku nggak perlu di DM bang, selesain aja di sini. Ngapain harus ke DM? Ya nanti dilanjut lagi aja, Oh ini ya, ini Codex Sinaiticus ya. Codex Sinaiticus ini paling tua. Along with the Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus is considered one of the most valuable manuscript available and it in one of the oldest. As it is one of the oldest. Ini adalah salah satu yang tertua. And likely closer to the original text of the Greek New Testament, dan yang mungkin paling mendekati kepada original text dari manuskrip Perjanjian Baru Yunani. Kita buka. Greek itu berarti perjanjian baru. Yang paling tua itu harusnya Aramaik, perjanjian lama. Yang Ya, kita ada nggak? bicarakan nabi-nabi. Ada nggak? Bukan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian Oke, baru oke, itu nanti udah kita kasih, berbicara nanti kita kasih. Nah, rasul. ini kita Nanti ke kasih Codex Codex Sinaiticus, kita Sinaiticus lihat. ya. Baru Ini berapa Codex ayat yang hilang Sinaiticus. itu? Nanti lucu. Tenangkan Roh Kudus. Itu aja Tenangkan itu burung lucu, merpatimu. banyak Bohong nggak gua tuh? Greek. Tenangkan burung merpatimu itu. Harusnya bahasanya Nah, tuh itu Aramaik. ini bohong nggak gue ini? Karena Date. berbicara Nah, tentang ini bohong nggak gue nabi-nabi. nih? Karena Sini. Paulus Ini pun bohong nggak gua? Gua bohong nggak ini gua? Jawab. Ya, baca kurang gede bisa diperbesar nggak itu? Kejang-kejang anak ini. Ini ya Codex Sinaiticus yang paling tua loh, yang paling tua lo bayangin di dalamnya Tahun? udah include Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. 325. Date-nya 4th century after 325 setelah konsili ini dipublish. Ini paling tua. Nah, Biblos lu paling tua ini. Abad keempat. Jadi jangan paksa kami kaum muslimin mempercayai manusia-manusia abad keempat yang menceritakan abad pertama. Jangan paksa kami. itu setelah Ya. konsili. Jangan Sedangkan dipaksa waktu kami ini konsili gitu yang loh, Bre. dibahas apa, Karena nggak Bro? mungkin ini Karena ibarat yang apa waktu ya? konsili Ibarat yang apa ya? ada yang dibahas. Yang dibahas apa kalau di kodek baru ditemukan setelah? Kan logikanya di mana? Ya logikanya di sini gitu. Lu barangnya aja baru ada abad keempat Kemarin. gitu. Yesus lu tahun 1, enggak, tahun 30-an. Selamat datang Kitab dalam suci lu kebenaran. abad keempat gitu. Aduh, anjir. Kalau gua malu, Bre. Kalau gua malu Sekarang serius. perjanjian lama. Ada nggak yang Kalau gua perjanjian lama. Cari yang Kalau pertama. perjanjian lama ini makin bubuk. Nah, Makin bubuk ya kalau. Oldest ini ya. nggak akan bubuk. Oldest. Ngapain juga buka Itu perjanjian aja lama? udah salah. Testament. Yang punya mereka kok. Oldest Hebrew Bible. Punya Yahudi. Iya. Oldest Hebrew Bible manuskrip. Ini lihat. Mau Nah, ngambil. ini keluar ya. Nah, ini ya. Oldest Hebrew Bible manuskrip sini. Lu jangan kaget, Bre. Ayo dong. Oldest Hebrew Bible manuskrip. Codex Leningradensis ya is the oldest complete manuskrip. Ah, itu ya. Jadi codex ya kita buka ini. Lu jangan terguncang. Gue bilang lu jangan terguncang. buat apa terguncang? Nah, ini. Bisa bahasa Inggris kan ya? Aduh, Ya, Tunggu. Little I can. Ah, Kedudukan dan nice lah. Cukup lah untuk mengguncang kalau bisa. Iya, bacakan. Sini. Codex Leningradensis is the oldest complete manuscript of the Hebrew Bible in Hebrew. Manuscript earlier than 13th century are very rare. The majority of the manuscript, aduh, karena sih. Tunggu. Ini keputar-putar Abad terus. 13-an. Apa itu? Iya. Jadi Terus? manuskrip yang lebih tua lagi dari abad ke-13 itu sangat langka. Codex Leningradensis abad ke-13. Lucu ya? Musanya baru ada abad Itu ke-13. berarti ditemukannya kan? Bukan ditemukannya dong, Bre. Gimana itu? Bukan ditemukan. Kalau ditemukannya tahun-tahun ini loh. Tahun-tahunnya tuh tahun-tahun sekarang abad 1920 itu ditemukan.
Oh ini. The late Cerita manuscript tentang para written nabi. after the 9th century use the Masoretic text itu. Dor. Manuskrip paling terakhir ditulis setelah abad ke-9. Berarti setelah abad ke-9 tahun 800-an. Tahun 800-an. Jadi jangan paksa kami untuk mengimani Musa yang baru hadir setelah Nabi Muhammad. Nggak bisa. Kami nggak bisa itu, Bri. Kami Tapi nggak bisa. tertulis itu Musa itu berapa kalimat itu, berapa kata dalam Al-Quran, ya kan? Makanya yang Musa kami bahas itu di Secara zaman logika zaman aja. Farao. Ya kan, Musa, Yesus yang Nabi Isa yang kami bahas itu yang di zaman-zaman awal-awal Masehi Dapat gitu. dari mana Lu kalau lu sedangkan kitab lu kalau nggak kodeksnya? abad keempat, abad ke-13. Bro, Apa? kalau itu ditulisnya abad ke-13, 13 century. Nah, Al-Quran dapat dari mana? Ya itulah kenapa gua bilang, lu mau percaya yang dari Dari manusia abad mana? ke-13 dan abad keempat atau mau Kalian yang dapat percaya dari Yahudi, Tuhan? Mau yang mana lu? Nasrani, Mau yang mana? ya kan? Lu mau percaya yang di abad keempat sama abad ke-13 atau yang dari Tuhan di abad ke-7? Mau yang Itu mana? dari Warakah bin Nawfal. Dibilangin juga kitab Dari suci yang lain itu gak Al-Qur'an. dijaga, cuma Al-Quran yang dijaga. Ada tantangan lo dari Allah, ada tantangan dari Sang Pencipta itu lo, kamu tahu nggak? Kasihan, Kenapa kamu cuma mau diskusi sama kami? Ada tantangan lo itu Sekarang- dalam Al-Quran. sekarang- Buatkanlah kau satu surah. Itu. Udah buben lah Dewan Wahyu, nggak ada Iya, perlawanan sama udah buben sekali. ya. Kayaknya aku nggak dikasih ngobrol sedangkan lagi. itu Nanti abad Tina ngomong lagi ya, 13 kita closing dulu ya. Guru Kenapa Nda, bisa? assalamualaikum. Ayo closing yuk, closing dulu bentar. Oke, Ya, we tutuplah love you, Dinda, tutup. brothers. Oke ya, Ifadi Fisabilillah, inilah ya long run, kita long run berdialog malam ini. Banyak kawan-kawan kekristenan yang memberikan argumen-argumen sengit dan juga dari Muslim pun mencoba dengan sebaik-baiknya memberikan penjelasan dan keterangan. Dan mohon untuk data-data yang ditampilkan itu tidak mengguncang keimanan kawan-kawan sekalian, terutama yang kekristenan ya, karena kami itu kalau ngomong itu ya datanya ada gitu loh. Dan kita di sini itu fokusnya memang untuk membantai syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam. Contoh misalnya ingin merendahkan salah satu nabi Ismail, apalagi dengan ibunya gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Gurunda, Akhi Syidik, Akhi Logika dan juga kawan-kawan yang terlibat di sini. Sehingga itu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat dan semoga menjadi edukasi untuk yang mendengarkan. Dan fakta itu memang menyakitkan untuk yang tidak menerima. Kalau ada kesalahan kata dari kami, itu datangnya dari pribadi. Tapi kalau kebenaran yang keluar, itu datangnya dari Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Nah itu Ivan nih ya, closing kita kali ini. Besok kita lanjut lagi, tapi jangan dulu kemana-mana. Aku ingin menyampaikan Ivan Fisabilillah, ini itu Hamin 5 11, 12, 13, 14, 15. Ya Hamin 5 acara akbar halal bihalal agung di Makassar. Itu Ivan diadakan langsung di kediamannya Gurunda yang kita sayangi dan hormati, Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas. Jadi silahkan save the date karena ini sudah mendekati hari. Di sana juga akan ada Ustadz Sugi, ada Bang Handi juga. Insya Allah aku pun ada di sana. Akhi Syidik pun akan ada di sana. Bunda Rahma juga, Ukhti Hesti pun akan di sana. Yang ingin bertemu ke Gurunda, ini momentum sekali seumur hidup. Tafadol save the date, datang ke sana. Dan untuk yang ingin memeriahkan acara ini, tafadol silakan chat aku pribadi atau Gurunda untuk infak fisabilillahnya jika ingin meramaikan acara tapi tidak bisa hadir. Gitu Ikhwani fisabilillah. Gurunda, ada yang ingin ditambahkan? Tafadol. Iya, terima kasih banyak Dinda dan semua teman-teman termasuk Kristen telah berdialog dengan baik di sini ya. Dan utamanya kepada sahabat yang ada di bawah yang aktif typing dan juga di channel Zulkifli M. Abbas dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf ketika ada sesuatu yang kami sampaikan yang tidak berkenan untuk diterima sebagai satu pelajaran. Saya kira gitu Dinda. Sekali lagi terima kasih banyak dan semangat terus. Di sini udah mulai, masjidnya udah mulai bunyi nih. Silakan ditutup.